selamat sore Sobat Harian Jogja. Kembali lagi bersama saya, Lajeng Padmaratri, di program Selasa Historia. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan menunggu. Mohon maaf tadi sempat ada trouble dari kami untuk memulai program Selasa Historia. Nah, program ini bisa disaksikan di Instagram Harian Jogja. Oke. Nah, hari ini kita punya pembahasan menarik mengenai Kerkhof gitu ya, bersama sebuah komunitas yang fokus ke bidang sejarah, komunitas rumah tua. Nah, kalau kita ngomongin Kerkhof itu mungkin ada beberapa penonton mungkin yang sudah tidak asing, itu tuh sebuah kompleks pemakaman Belanda. Nah, selama ini tuh kalau kita nonton di media mungkin ya, itu tuh konotasinya mistis, terus menyeramkan dan sebagainya. Tapi kita hari ini nggak fokus ke situ, lebih ke fokus mengenai sejarahnya dan cerita-cerita fakta-fakta menarik di baliknya bersama dengan teman-teman di rumah tua. Kita sapa dulu, mungkin ada Mas Aga dan Mas Yusril. Halo Mas, selamat sore. Selamat sore Mbak. Semoga sehat selalu ya Mas ya. Alhamdulillah. Okay. Nah, terima kasih sudah kembali bergabung bersama kita di Geria Harian Jogja. Ini program Selasa Historia ke-8 kalau nggak salah ya Mas ya? ke-8 Mbak ini. Alhamdulillah awet. Nggak kerasa. Oke. Udah 8 bulan ya? Yes. Oh iya, udah 8 bulan. Ini bentar lagi lahiran gitu Mas. Gitu. Nah, mungkin teman-teman dari rumah tua ini sudah nggak sabar untuk memulai ngobrolin soal Kerkhof, karena selama 8 bulan ini saya itu di samping ngobrol soal hal yang lain, mereka tuh selalu cerita soal belusukan kemana nemu Kerkhof, terus kayak menceritakan gimana sih serunya apa ya, menemukan harta karun gitu ya, kayaknya di semak-semak gitu. Iya. Nah, mungkin kita mulai aja sih ya Mas. Kenapa sih kok disebut Kerkhof gitu? Dan itu tuh awalnya gimana sih? Gitu, sebenarnya gini sih Mbak, awal mula kita kenapa sih bahas Kerkhof? Sebenarnya pas kita lihat pamfletnya cukup kaget juga kenapa namanya membongkar makam Belanda ya. Oke. Beberapa teman saya bahkan sampai tanya, ini Mas mau bongkar apa makam beneran ini? Apakah mau melakukan penjarahan atau sebagainya? Intinya gini Mbak, kami sama saya sama Mas Aga terutama diskusi ini. Sebenarnya Kerkhof itu tuh isu yang cukup seksis sih Mbak, di dunia sejarah kolonial itu sebenarnya sering dibahas. Cuma sebenarnya kalau kita dengar Kerkhof tuh sejarahnya tuh kayak gimana sih? Soalnya kalau kita ngelihat Kerkhof dalam sejarah kolonial lebih ke concern kayak gaya-gaya bentuk nisanya, atau mungkin ya cuma kayak biografi orang yang dimakamkannya. Tapi secara sejarah dari Kerkhof pertama kali di Indonesia tuh kayak gimana itu belum banyak yang bahas gitu sih Mbak. Ya di sisi lain dengan bahasan membongkar makam Belanda ini kita tidak hanya mengekspos Kerkhof dari segi sejarah, tapi kita juga mengekspos dari segi nilai pentingnya itu apa sih buat kita, buat bangsa Indonesia itu sendiri itu apa sih. Kemudian terkait pelestariannya dan juga Kerkhof di zaman sekarang itu kayak gimana aja sih? Oke. Kalau saya sendiri sih belum pernah ya Mas lihat langsung Kerkhof tuh kayak gimana sih. Cuman kalau dari mungkin media-media gitu, dari foto-foto itu ada yang kalau dari film ya biasanya film luar negeri itu rata gitu, ada nisan kayu terus rata tanah rerumputan gitu. Tapi kalau di foto lain ada yang nisannya tinggi-tinggi gitu. Nah, mungkin Mas Yusril bisa cerita sebenarnya awalnya gimana sih Kerkhof yang sebenarnya gitu. Mungkin langsung saja bisa diperlihatkan saja sih Mbak. Biar teman-teman dan penonton bisa melihat. Monggo Mas Desi dibantu memperlihatkan slide materi soal Kerkhof. Oke. Jadi kita akan membahas soal pemakaman Belanda. Sebenarnya Kerkhof, terus Begraafplaats itu apa sih sebenarnya? Intinya tuh kalau di Indonesia kita menyebutnya secara dalam KPBI kita sebut saja Kerkhof. Kerkhof. Tapi sebenarnya Kerkhof itu sebenarnya serapan dari bahasa Belanda yang disebut Kerkhof. Yang sebenarnya Kerkhof dari bahasa Belanda yang kita kenal itu sebenarnya juga serapan dari bahasa Belanda lama. Oke. Kayaknya ada di slide selanjutnya sih. Iya, ini pengertian Kerkhof dalam KPBI diistilahkan sebagai kuburan orang Belanda. Kerkhof berasal dari kata bahasa Belanda yaitu Kerkhof, temakan. Kemudian versi pemakamannya disebut Kerkhoven. Nah, Kerkhof
itu yang dari bahasa Belanda itu sebenarnya serapan juga dari bahasa Belanda lama yang disebut Karkov. Kharkov. Kark yang artinya gereja, kemudian Hof yang artinya halaman. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya disebut courtyard. Mungkin kalau bahasa Jermannya ada yang nyebut Kirchhof. Ya sebenarnya intinya sama sih. Berasal dari kata istilah gereja dan halaman. Kenapa sih bukan istilah langsung pemakaman atau penguburan dan sebagainya, tapi justru gereja dan halaman? Ada objek gereja yang menyertai betul, pemakaman ya. Mungkin slide keduanya, Mas. Nah, sejarah penamaan Karkov tidak bisa dihindari dari cerita soal ketika masa abad ke-8. Jadi Karkov itu berasal dari, kan kita tadi bahasnya berasal dari kata gereja dan halaman. Nah, jadi pas awal-awalnya ketika kemunculan Karkov, yaitu di sekitar abad 10-11, pas awal-awal abad masa ke-8, bahwa makam itu sebenarnya awal-awalnya di halaman gereja, Mbak. Kenapa dimakamkan di depan gereja? Karena pada saat itu pas awal kali sejarahnya Karkov itu orang-orang yang dimakamkan adalah pengurus gereja dan jemaatnya pas awal-awalnya. Oke. Alasannya karena apa? Sebagai bentuk apresiasi jemaat gereja yang teladan, yang taat kepada gereja, kemudian dimakamkan ke gereja agar sekiranya mereka udah dimakamkan, makam mereka kemudian bisa dilestarikan juga. Nah, di sisi lain ada filosofinya juga, Mbak, di mana gereja kan sebagai rumah Tuhan kan. Yeah. Di mana seorang yang dimakamkan di dekat gereja otomatis kan dekat dengan Tuhan. Nah, Karkov ini kemudian berkembang pada sekitar abad pertengahan abad 15-16. Ini next, Mas. Nah, sebelum saya bahas sampai sini, sebenarnya ketika Karkov ini hadir, sebenarnya sudah ada istilah pemakaman yang disebut Begraafplaats atau bahasa Inggrisnya graveyard. Atau ini diibaratkan kayak pemakaman umumnya. Nah, TPU ya kalau iya, semacam itu. Nah, ketika pas kemunculan Karkov di awal abad ke-8 saat itu ternyata juga memunculkan sebuah diskriminasi pemakaman, Mbak, ternyata. Dan di mana orang yang dimakamkan di Karkov itu punya status sosial. Karena apa? Orang yang dimakamkan di Karkov itu yang tadinya awalnya tadi pengurus sama jemaat gereja, akhirnya berubah dari orang-orang yang dianggap ketika meninggal itu dianggap normal. Jadi orang-orang yang dimakamkan itu nggak boleh karena korban pembunuhan, tragedi-tragedi, ya seperti itu, kecelakaan, terus dia tidak boleh dari golongan orang yang miskin, pengemis, bahkan penjahat. Bahkan orang yang sampai dihukum mati itu juga nggak boleh, Mbak. Jadi memang karena hal tersebut sempat terjadi pemprotesan, terutama pas masa-masa reformasi gereja di abad sekitar 1500-an dan akhirnya berakhir di abad 18. Nah, untuk Begraafplaats ini sebenarnya berasal dari dua kata bahasa Belanda. Yaitu begraaf yang artinya menguburkan, kemudian plaats yang artinya tempat penguburan gitu ya. Ya. Nah, keberadaan Karkov ini memang memunculkan kesan eksklusif memang. Kemudian next, Mas. Nah, ini salah satu contoh gereja yang masih berdiri hingga saat ini. Ini gereja Freetown di Inggris. Bisa dikatakan gereja Freetown ini adalah gereja desa. Di sini kita lihat ada berbagai makam-makam yang biasanya yang bentuk gayanya lebih pipih, itu biasanya lebih gaya-gaya lama sih. Kemudian next, Mas. Kemudian ini ada gereja Altenheim di Jerman, Kirchhof kalau versi Jermannya. Kemudian next lagi, Mas. Nah, ini salah satu lukisan yang digambarkan salah satu pelukis dari masa abad pertengahan, di mana ini mungkin proses penguburannya. Di sana juga ada pendeta-pendetanya, kemudian diibaratkan ada malaikat yang sedang menjemput
Iya. Apa yang dimakamkan itu. Di sana juga ada apa beberapa orang yang berdoa. Udah next mas. Nah ini proses penurunannya yang pada saat itu tentu dijaga ya, dan ada beberapa dan ada penderanya juga yang tengah menyucikan. Itu kan di tongkatnya itu kan sebenarnya tongkat yang buat nyuciin mbak. Oke, ada ritual-ritual tertentu gitu ya. Cuma kalau yang sebelah tadi itu ada embernya tadi. Ya, next mas. Nah ini masih juga mungkin ini lebih ke gambaran ke dramatisasinya sih mbak. Seperti keluarga yang tengah ditenangkan oleh seorang malaikat. Ya next. Nah kita kan tadi kan udah bahas soal yang Kerkhof, sejarahnya di Eropa bagaimana. Nah sekarang kita bahas yang di Indonesia. Sejarahnya ya tentu kita tidak bisa lepas dari keberadaan bangsa Belanda di Indonesia pada abad 17, terutama kehadiran VOC. Nah pasca Jayakarta yang kemudian akhirnya dikuasai VOC pada 1619, setelah yang VOC-nya kemudian berhasil mengalahkan Kesultanan Banten dan mendapatkan Jayakarta dan kemudian diubah menjadi Batavia. Akhirnya mereka kan membangun sebuah kastil, mbak, yang disebut Kastil Batavia. Sebuah Kastil Batavia itu dibangun di atas sebuah benteng yang namanya Benteng Jakarta, yang pada saat dulunya memang merupakan markas VOC. Nah, kemudian karena Kastil Batavia itu dikatakan lebih lebar dari benteng sebelumnya yang disebut Benteng Jakarta itu, akhirnya ya kita ibaratkan bahwa Kastil Batavia itu kayak kota benteng yang sangat besar. Nah, tentunya VOC karena menganggap bahwa sebuah Kastil Batavia itu kayak sebagai wilayah mereka, sebuah rumah, sebagai pusat peradaban Belanda awal. Akhirnya mereka membangun infrastruktur di dalamnya. Ya mulai pemukiman juga termasuk adanya gereja. Nah, gereja yang kita sebut Oud Hollandse Kerk atau kita sebut saja gereja tua. Gereja tua, Gereja tua Batavia. Kemudian juga turut membangun Kerkhof juga di situ sebagai awal mula pemakaman bagi masyarakat Belanda khususnya yang ada di situ. Nah mungkin kalau yang bingung gereja tua Batavia itu sekarang di mana lokasinya? Sekarang sekarang lokasinya berada di Museum Wayang yang ada di Kota Tua Jakarta. Oh ya, di kompleks Kota Tua. Iya. Tapi berarti bangsa Belanda waktu itu juga mereka sudah di masa penjajahan itu sudah memikirkan bahwa ya udah nggak apa-apa dimakamin di sini gitu, nggak perlu dibawa pulang ke Belanda gitu. Ya karena memang proses perjalanan kapal yang terlalu panjang mbak, ya dan ditakutkan juga mungkin karena mayatnya busuk juga kan, pembusukan juga. Ya akhirnya memaksa. Ya selain itu karena memang kedudukan mereka kan sudah absolut di mana mereka sudah menempati wilayah dan sudah mempunyai pemukiman, ya secara otomatis ya dimakamkan di gereja juga, di gereja tersebut akhirnya. Nah, di masa selanjutnya kan kalau yang sekarang kan museum gereja tua Batavia kan udah nggak ada kan sekarang, jadi museum wayang. Nah, sebenarnya ketika ditempati oleh museum wayang itu sebenarnya udah jadi gedung, udah jadi gudang sebenarnya mbak. Jadi kan gereja lama Batavia itu kemudian sempat dipugar dan kemudian jadi gereja baru Batavia pada 1700-an kalau tidak salah. Nah kemudian pada 1900 kemudian mengalami gempa dan hancur. Kemudian akhirnya di atas reruntuhan itu dibangun sebuah gudang yang kemudian gedung itu dimanfaatkan sebagai museum wayang. Nah meski demikian pada tahun 1934 under Queen Dikdins atau kita sebut saja dinas purbakalanya kolonial itu pernah melakukan penggalian di sekitar museum wayang. Nah salah satu yang terkenal di situ adalah makamnya Peter Zoon-kun, salah satu gubernur jenderalnya VOC kan mbak.
Nah, dari hasil penelitiannya, dari hasil penggaliannya ditemukan beberapa makam, tapi makamnya Peter Zumthor itu tidak ditemukan ternyata. Kerangkanya tidak ditemukan, tapi hanya ditemukan nisannya saja. Oke, itu juga cukup menarik ya. Iya. Oke. Kalau di mungkin di Belanda, di Eropa tadi ya Mas, itu kan ada apa ya, kasta gitu ya antara Kerkhoff dan TPU gitu. Iya. Nah kalau di waktu masa Belanda di Jakarta, di Batavia itu awal-awal ada kayak gitu juga nggak? Awal-awal masih terkonsen di Kerkhoff sih Mbak. Nah, awal mula perubahan yang tadinya Kerkhoff itu bergeser di gereja, terus kemudian berpindah ke di dekat benteng, kemudian di dekat industri, kemudian di dekat pusat kota. Kemungkinan itu dimulai sejak abad 1800-an kemungkinan. Karena pada saat itu pasca reformasi gereja memang terjadi sebuah proses besar-besaran di Eropa terkait keberadaan Kerkhoff yang dianggap terlalu eksklusif. Dan sebenarnya pas masa reformasi gereja dari pihak Protestan, sebenarnya kan Kerkhoff ini kan budaya Katolik banget Mbak sebenarnya awal-awal. Kemudian ketika reformasi gereja sebenarnya dari Protestan pun ya juga terdapat Kerkhoff, tapi tidak se eksklusif dari pihak Katolik. Ya, Katoliknya pada saat itu. Oke, menarik. Terus akhirnya di Indonesia pun sudah mulai meluas, nggak cuma di dekat gereja aja ya? Iya, seperti itu. Ya mungkin karena gelombang protes dan akhirnya juga terpengaruh juga di Indonesia. Oke. Ada faktor tambahan lagi, yaitu penambahan populasi. Iya. Mungkin karena di era VOC itu orang Eropa itu sebenarnya populasinya nggak banyak amat. Iya. Jadi ketika ada kematian dan mereka dimakamkan di areal gereja itu masih cukup. Masih muat ya? Iya, masih muat. Nah, seiring berjalannya waktu, kependudukan kolonial Belanda di Indonesia semakin lama, otomatis gelombang orang Eropa yang berdatangan ke Indonesia itu semakin banyak. Iya. Nah, ketika terjadi kematian, itu jelas halaman gereja nggak akan cukup. Iya, betul. Makanya akhirnya dibukalah Begrafplatz, yaitu pemakaman umum. Untuk di Indonesia sendiri, kalau misal ditanya apakah ada perbedaan kasta antara Kerkhoff dengan Begrafplatz, itu nggak ada. Karena sama-sama dua itu hanya untuk orang Eropa. Yeah. Karena di Indonesia, di era kolonial Belanda itu makam untuk Eropa dan untuk pribumi dan untuk Tionghoa itu dibedakan. Betul. Jadi ya Begrafplatz di Indonesia itu derajatnya sama dengan Kerkhoff. Beda dengan waktu era abad pertengahan di Eropa di mana yang namanya Begrafplatz dan Kerkhoff itu punya derajat yang berbeda. Di sini tidak. Oke, menarik. Ya bisa dibilang karena pada situ awal-awal masyarakat Belanda masih membawa kebudayaan mereka, akhirnya kan seiring berjalannya waktu mereka juga akhirnya kondisional Mbak, akhirnya melihat kondisi. Bahkan kalau saya melihat kembali saya pernah baca arsip ketika saya riset kenapa sih daerah saya itu nggak ada gerejanya. Ternyata daerah saya kan Kendal kan. Karena alasannya jumlah penganut Kristennya itu hanya berjumlah sekitar 200. Itu belum dihitung orang-orang yang taat ya Mbak. Oh ya. Otomatis karena mungkin keberadaan gereja yang tidak efektif, akhirnya difokuskan di Semarang kemudian. Dan ini kemudian kan akhirnya menjadi imbas. Akhirnya makam ya nggak harus dibuat di dekat gereja, kemudian bisa ditempatkan ke tempat yang sekiranya layak. Oke. Terus di mana aja nih Mas kalau Kerkhoff di Indonesia tuh di mana aja sih? Mungkin kita langsung lihat slide-nya ya. Oke. Banyak ya? Banyak Mbak. Meskipun saya belum pernah ketemu, saya jarang belusukan. Iya. Ya mungkin bareng-bareng kita. Oke. Kita belusukan lewat foto dulu. Di mana nih? Slide selanjutnya Mas. Slide selanjutnya Mas. Slide selanjutnya Mas. Nah ini disebut dekat lokasi industri, rumah sakit dekat benteng. Nah ini foto dari gereja tua Batavia pada awal-awal. Ya mungkin di sini tidak terlihat Kerkhoffnya ya karena emang awal-awal pembangunan. Sudah tidak ada. Ya. Kemudian di sebelahnya ada museum wayang. Oke. Ya yang sekarang sudah Nah, di museum wayang ini sebenarnya ada masih kita lihat jejak
kalau dulu ini bekas gereja dan juga bekas kerkhof sebenarnya. Ya mungkin nanti di slide selanjutnya. Nah ini kerkhof di Pecet Aceh. Oke. Nah kalau kita tadi bilang bahwa kerkhof itu harus dekat gereja, kalau di Indonesia itu enggak. Ini malah justru di dekat pusat kota malah. Oke. Jadi ini kan sebenarnya kerkhof dari korban-korban perang Aceh ketika saat itu, dan dianggap bahwa perang Aceh itu adalah perang nomor 2 yang apa ya, yang banyak merugikan Belanda pada saat itu di Indonesia setelah perang Jawa. Banyak korbannya ya. Ya, mungkin bagi teman-teman sejarah di sana mungkin kalau melihat pengen riset soal gaya-gaya tipologi bisa banget ini. Karena di sana kan bisa kita lihat bahwa banyak gaya-gaya nisan juga kan. Oke. Kemudian next. Dan itu mungkin udah mulai berbeda sama nisan yang di Belanda ya, Iya, Mas, yang iya. cuma tipis-tipis atau cuma kayu gitu ya. Di sini udah mulai aneh-aneh, Iya. ada bebatuan. Bahkan di sini ada gaya-gaya nisan akulturasi juga loh, Mbak. Oke. Nisan Art Deco pun juga ada, Mbak. Waduh. Nanti ada Nisan gambarnya. pun ini ya Iya, berakulturasi. bergaya Art Deco seperti rumah. Oke. Nah, ini yang aku bahas tadi, yang apa tambah, ini jejak-jejak yang di Museum Wayang. Jadi di Museum Wayang itu ada beberapa yang konon katanya di di Museum Wayang itu dimakamkan 14 gubernur jenderal VOC. Nah, salah 2 yang terkenal yaitu Baron van Imhoff sama Peter Zoon-Koon. Ya mungkin Jenderal Gubernur Jenderal Iya. tadi diceritakan ya. mungkin teman-teman yang mau main ke Museum Wayang bisa banget Ngecek sini. itu. Bisa Iya. ngecek ini ya, betul. Oke. Udah next. Nah, ini kerkhofnya Pak van der Stur, salah satu tokoh misionaris di Magelang, yang mungkin kalau kita ke arah Semarang dan lewat jalur kota, kita nggak lewat samping, Pasti lewat. iya. Jadi ini kan Magelang itu dulu punya komplek pemakaman Belanda yang sangat besar. Saking besarnya itu sampai kita bisa dilihat itu ada gambar gapuronya. Ya. Nah, gapuronya sebesar itu. Sangat mewah ya. Sangat mewah. Tapi pertanyaannya makamnya di mana? Itu Iya. kenapa belakangnya ada komplek pertokoan? Di belakang Jadi toko memang Warung-warung. ya. Iya. Dan memang di era akhir 70-an sekitar tahun kalau bapak saya cerita, karena bapak saya asli Magelang, sekitar 77 sampai 79 di era itu memang ini kan areal Jalan Ikhlas sebutannya. Jadi areal Jalan Ikhlas itu memang mau dirubah untuk terminal pada awalnya. Nah, makam-makam Belanda itu digusur, diambil oleh keluarganya dan dimakamkan di tempat lain. Tetapi Ada yang disisa, ada satu peta makam yang masih ada di tempat aslinya, yaitu yang ada di gambar sebelah kiri. Itu adalah makam dari keluarga Pak van der Stur. Van der Stur sendiri juga dimakamkan di situ, di makam ini. Kenapa? Karena keluarganya masih ada di Magelang. Iya. Oh. Keluarganya masih ada di Magelang. Dan salah satu keluarganya kebetulan teman bapak saya sendiri, teman dari kecil. Nah, di makam Van der Stur ini kita bisa melihat itu ada makam kok unik banget, gede sekali itu. Sementara makam yang terlihat itu bentuknya normal, ya cuman seperti coffin atau peti mati dengan sebuah prasasti berbentuk tugu. Tetapi yang di belakangnya itu adalah sebuah makam yang bentuknya mausoleum. Iya, Mas. Jadi satu makam dibentuk seperti rumah. Cuma bangunan. Ya, coba tadi Mas gambarnya tadi. Nah, ini. Ya, mausoleum itu satu makam berbentuk rumah. Ya bisa bentuk apa saja sih, tidak harus bentuk seperti itu. Karena saya juga pernah melihat makam bentuk mausoleum yang bentuknya hanya kotak saja, dengan atap datar atau papak. Nah, model mausoleum itu jenazahnya nggak cuma satu, itu bisa banyak. Bisa banyak satu sekali. keluarga juga. Satu keluarga dimakamkan dalam satu mausoleum itu bisa banget. Dan singkat saya itu kalau nggak salah sepertinya 10 ada itu. Itu satu liang atau bareng-bareng gitu sih? Bareng-bareng. Jadi mausoleum, satu bentuk bangunan itu, jenazah nanti dimakamkan di dalam itu. Satu, ya bisa dibilang satu liang, bisa dibilang intinya satu bangunan itu sampai ke bawahnya itu untuk satu keluarga. Itu. Oke. Yang ini seingat saya sih 5 sampai 10 orang itu ada 3 lengkung, yang tengah itu isinya daftar siapa yang dimakamkan. Saya agak lupa karena ini foto tahun 2016. Makam yang anak-anak ya? Salah satu asuhannya. Makam anak ada, tapi bukan yang mausoleum. Bukan itu ya? Bukan. Ada salah satu makam anak asuhnya Van der Stur, tapi nggak saya foto karena
nisan di komplek Van der Ster itu cukup banyak, sekitar 10 lebih ada. Itu ada salah satu anak asuhnya Van der Ster yang meninggal karena tenggelam di Sungai Progo. Oh iya, terhanyut. Tapi nggak saya tampilkan di sini. Jadi kalau seingat saya itu yang mausoleum itu malah keluarga inti, yang generasi Van der Ster yang tua-tua. Oke Mas, next slide. Ya, jadi jangan bingung kalau ada gapura di tengah kota. Ya. Jadi gapura tapi kok gapura di jalan kelas, gapuranya gede tapi belakangnya kok pertokoan, itu apa? Nah itu dia Oudbegraafplaats-nya Magelang. Tapi serius loh Mas, aku pas awal-awal masuk Jogja itu sempat bingung loh, kok ada gereja di tengah kota gitu. Sebenarnya serius. Yang itu tadi Mbak, pas pertama kali masuk Jogja sebelum. Yang itu tadi sebutannya New Begraafplaats karena yang Oudbegraafplaats itu di Cacaban. Makanya kalau dolan ke Magelang di mau cari bekas lokasi makam yang lama Oudbegraafplaats-nya itu tanya aja Kerkopan, dekat penjara. Nah itu. Mungkin penonton bisa mencatat ini tadi kalau mau cari. Tapi Kerkopannya udah nggak ada, karena memang sama pemerintah Belanda dipindah ke lokasi yang sekarang itu yang Jalan Ikhlas itu. Nah ini next slide kayaknya masih di Magelang ini. Oke, bagi warga Magelang yang menonton ini bisa dicek. Ini lompat Mas, sebelumnya. Oke, tadi kan kita cerita bahwa lokasi pemakaman itu ada di halaman gereja, 1, 2 ada di komplek umum yaitu Begraafplaats atau TPU. Ini kasus unik karena kalau saya bilang ini kerkhof kecer. Kenapa kecer atau tercecer? Ada 2 sebab. Tersebar. Ya, tersebar. Kecer itu bahasa Jawa. Bahasa halusnya tersebar. Nah, tersebar ada 2 hal. Tapi yang jelas faktor utamanya adalah faktor karena memang harus dimakamkan di situ, meninggalnya memang di situ. Tetapi tercecer itu bisa di 2 tempat. Campur dengan makam Jawa, makam pribumi, atau punya lokasi sendiri. Nah, yang di Gerabak ini makam dari Nyonya Turup. Sebentar saya cek dulu. Ini makamnya Nyonya Turup dan JP Daum. Gambarnya tadi aja Mas, ditahan aja. Nah ini makam dari JP Daum dan Charlotte Maria Josephine Turup. Dan ini Hiruste JP Daum and CHMY Turup. Jadi CHMY itu adalah Charlotte Maria Josephine Turup. Dan tidak ada tanggal kematian. Ini lokasi di tengah kampung dan hanya ini saja makamnya. Cuma terakhir kali saya ke sana awal 2020 ada beberapa bunga terserak di situ, jadi saya curiga masih ada keluarganya di Magelang. Dan ini kondisinya terawat sekali. Ya kotor sih, tapi menurut saya ini utuh banget. Terawat ya. Tetap terawat ya. Jadi yang pertama menginformasikan saya ada makam ini adalah teman kami yang di Solo Tigo, yang waktu itu mau ke Candi Umbul tapi malah kesasar ketemunya ini. Lalu saya diinformasi bahwa makam ini ada. Nah, ini adalah salah satu contoh makam Belanda yang tercecer, kerkhof kecer lah istilahnya. Tersebar. Jadi YP Daum itu masih tanda tanya dia siapa. Ada kecurigaan bahwa dia itu anak dari Charlotte, tetapi JP Daum itu bisa jadi dia adalah Imke Daum. Siapakah Imke Daum? Imke Daum itu adalah suami dari Charlotte, suaminya. Dan Charlotte ini adalah istri kedua, karena Imke berpisah dari istri pertamanya, lalu menikah dengan Charlotte yang kelahiran Magelang. Tapi pada akhirnya Imke meninggal duluan, lalu Charlotte meninggal pada akhirnya ditemukan oleh teman saya. Jadi saya minta bantuan teman saya orang Belanda, namanya Pak Hans. Saya minta tolong Pak Hans, saya kirim gambar ini. Pak Hans minta tolong dong. Akhirnya dengan berkat bantuan Pak Hans, tahun kematian Charlotte ketemu, yaitu 1918. Tanggalnya sebentar saya cek lagi. Aneta meninggalnya 3 Januari 1918. Itu tahun kematian Charlotte. Nah,
Pak Ans juga sempat bilang sama saya, tapi saya masih bingung ini Mas, kenapa JP Daum? Tapi nama suaminya Imke P. Daum. Kalau jarang sih seorang ibu dan anak dimakamkan satu liang, tapi kalau suami istri dimakamkan dalam satu liang, dalam hal makam Belanda itu wajar. Itu wajar. Jadi saya curiga Imke P. Daum itu Imke kan Y, itu ditulisnya J. Yang lain aja. Iya, itu jadi YMKE P. Daum, jadi malah jadi J titik P. Daum. Jadi saya lebih condongnya bahwa Imke itu adalah JP Daum itu. Jadi mereka pasangan suami istri yang dimakamkan di situ. Calot sendiri profesinya dia Amtenar Pegawai Negeri di Magelang pada waktu itu. Jadi memang ya ini sekarang kita cerita aja kalau kita nemu makam Belanda yang baru itu, kita bisa mengidentifikasi itu karena kita minta bantuan sama teman kita. Jadi teman kita di Belanda namanya Pak Hans itu, dia tinggal di Dordrecht. Itu beliau memang spesialis genealogi atau silsilah. Jadi beliau bisa, ya kita kerjasama. Beliau punya datanya, kita punya tempatnya, kita saling barter. Nah, dan beliau punya situs namanya imexpo.nl dan itu isinya genealogi semua, termasuk banyak dari gambar yang ada di situ sudah ada dari kami. Dan kalau di Instagram kami sering posting makam beserta ceritanya, yaitu bantuan dari beliau. Sumbernya juga. Iya. Oke. Tapi berarti kalau ini kan nggak ada tanggal. Tidak ada tanggal kematian. Gitu ya, jadi Pak Hans sampai apa ya buka arsip kependudukan di sana dan ketemu itu tanggal kematian 3 Januari 1918. Oke. Tapi mungkin nggak ada apa ya keharusan untuk menuliskan tanggal kah atau gimana sih? Sebenarnya itu tradisional aja ya? Ya sebenarnya tetap baiknya ditulis sih, tapi saya tidak tahu faktor apa yang membuat mereka tidak menulis tanggal kematian, hanya nama saja, nama si jenazah itu saja. Oke. Alasannya apa ya itu mungkin lebih ke alasan pribadi saja sih dari keluarga yang bersangkutan. Baik. Oke, selanjutnya? Selanjutnya makam. Nah, ini dari tempatnya Yusril ini Kendal ini. Nah, ini makam, kalau makam yang tadi yang punyanya Charlotte Maria Yosemin Turup itu makam yang berbentuk tugu. Ya. Tugu tapi tugu pendek. Tugu pendek. Nah, ini juga tugu juga tapi dia lebih panjang. Ya. Dan ini adalah makam dari asisten residen Kendal. Ya. Kamu ingat ceritanya enggak kamu? Ya, mungkin Streiter. Saya kalau bahas biografi itu. Jadi ini makam dari Willem Frederik Maurits Streiter. Jadi dia adalah asisten residen Kendal saat itu. Sebenarnya Semarang sih, tapi memang penugasannya di Kendal karena Kendal itu kan masuk Karesidenan Semarang. Ya, Karesidenan Semarang. Residennya di Semarang, tapi tiap daerah dia punya perwakilan, yaitu asisten residen itu. Nah, jadi Streiter ini dia lahir 29 September 1852. Putra dari seorang zaman dulu itu sebut advokat jenderal, kalau sekarang mungkin seperti jaksa agung ya, yang tugasnya di Batavia, namanya Bernard Godfrey Henry Streiter, dan ibunya namanya Louis Sophie Catherine van Swieten. Streiter ini sebelum jadi asisten residen, dia adalah seorang pegawai negeri yang mulai bertugas itu Agustus 1873. Punya istri namanya Yosina Wilhelmina Hendrika Kohler. Menikahnya itu 16 Oktober 1875. Nah, akhirnya bertahun-tahun bertugas, akhirnya dia naik jabatan jadi asisten residen, tapi bukan di Kendal, tapi di Lebak. Di Lebak awalnya. Lebak itu di Rangas Bitung, Banten. Nah, lalu pindah tugas ke Kendal dan mulai bertugas 10 Mei 1894. Tetapi baru 2 bulan bertugas, Streiter meninggal 16 Juli 1894 dengan usia baru 41 tahun. Iya, masih muda ya. Masih sangat muda dan masih nggak jelas apa penyebab meninggalnya Streiter, tapi dicurigai karena sakit. Karena memang pada akhir abad 9, selama abad 19 itu memang banyak sekali orang Eropa yang mudah sekali kehilangan nyawa karena penyakit. Dan ini menarik sebenarnya, kenapa si Streiter ini dimakamkan di Boja. Boja. Sebenarnya kalau mungkin orang Kendal mungkin yang nonton mungkin bakal tahu bahwa sebenarnya
Kendal itu ada Kerkov kotanya juga Mbak sebenarnya, yang sekarang lokasinya jadi Taman Makam Pahlawan yang di dekat Bugangin, kalau mungkin orang kenal tahu. Tapi yang kantornya yang sebenarnya di area kawasan alon-alon, justru beliau itu dimakamkan di Boja. Nah ini yang masih tanda tanya, apakah beliaunya itu punya kediaman di Boja atau apa? Gitu. Mengingat Boja itu dulu oleh orang-orang kaya Belanda atau Eropa yang di Kendal itu juga tempat favorit untuk beristirahat. Iya, maksudnya. Di situ dulu banyak perkebunan, termasuk perkebunan kopi, karena ada salah satu keluarga dari perkebunan kopi yang pernah berdiri di Boja itu dimakamkan di situ, yaitu seorang anak muda. Anak mudanya itu bernama sebentar. Ini sebenarnya yang kita bicarakan ini di Instagram Rumah Tua ada, Iya, jadi ada. monggo teman-teman bisa menyimak di Instagram Rumah Tua karena sudah pernah kita posting. Sambil dicek nanti. Ya, sambil dicek monggo. Nah, ini Klaikam. Frans Cornelis Willem Klaikam. Makam Yang tidak kita anak-anak tadi? ya dia anak muda, dia baru sekitar usia ya 21 tahun. Oh, oke. Jadi gini, Kerkov Boja itu makamnya nggak cuma makamnya Streiter tadi, itu saya hitung ada sekitar 15 sampai 20 makam, tapi jelas banyak itu ya. Iya. Itu jelas tidak kita tampilkan semua karena ya durasi. Cuman saya mau sedikit cerita soal si Klaikam ini karena si Frans Cornelis Willem atau Frans Klaikam ini dia meninggal di situ. Kenapa meninggal di situ? Karena keluarganya tinggal di situ. Dia putra dari seorang bos perkebunan kopi yang beroperasi di situ. Dan kadang-kadang itu para orang-orang kaya itu berlibur di Boja mencari suasana yang lebih adem daripada di Kendal kota, karena Kendal kota panas ya Sril ya. Sebagai orang Kendal yang dekat pantai. Oke. Dan kadang-kadang mereka juga berburu. Frans Klaikam ini tewas karena apa? Karena salah tembak. Jadi ketika bapaknya mengadakan acara berburu dengan teman-temannya sesama orang-orang kaya dan bos-bos perkebunan, mereka berburu babi hutan, tanpa sengaja salah satu teman bapaknya ini salah tembak. Dikira babi, ternyata si Frans. Oh my god. Tewas di tempat. Mungkin kayak tembak secara refleks gitu sih Mbak. Friendly fire. Iya. Tragis juga Ya. ya. Jadi dikira babi hutan ternyata orang. Oh my god. Oke. Nah, itu contoh lain yang dimakamkan di Boja. Kerkov Iya, Boja, benar. dan masih ada lainnya, cuman Ada belum yang kita masih tanda tanya juga. masih banyak juga, cuman Banyak. belum kita upload ke IG aja karena cari datanya juga ya begitulah. Oke, lanjut. Selanjutnya mungkin di mana nih? Ya, lanjut. Nah, ini di Masih nggak jauh dari masih di Boja. Kendal. Ini Cukup gede ya itu nisannya juga ya. nah ini bentuk nisan baru lagi. Iya. Tadi saya sudah memperkenalkan bentuk mausoleum, Ya. bentuk tugu, ini bentuknya laci. Ya. Ini bentuknya laci. Nah, laci itu berarti kita bikin sebuah bangunan kotak, lalu jenazah dimasukkan, si kotak ditutup. Nah, dimasukkannya itu di dalam tanah sebenarnya. Jadi masukkan ke laci, timbun ke bawah, tutup, lalu bagian depan, bagian tempat masukkan jenazah tutup juga, dan ditempel dengan plakat nama. Oke. Ini makam keluarga Suters, pemilik dari perkebunan karet rubber plant di Pageruyung, Sukorejo. Sukamangli ya? Iya. Pageruyung Sukamangli itu jenis daerah sebenarnya? Sukamangli itu undernamingnya. Oh, dari Sukamangli ya? Undernamingnya. Tapi desanya Pageruyung? Iya. Oke. Ini juga yang ngasih info juga dia. Betul. Itu kemarin saya Di atas kebun jagung. Ya. Udah nggak kebun jagung ya? isi karet. Masih? Udah karet. Udah kembali pohon karet lagi. Karena waktu saya ke sana dari Desember kemarin itu saya sudah melihat ada ibu-ibu mulai nyadap getah karet. iya. Oh, menarik. Nah, makam ini ada sebenarnya saya hitung bisa ada 6 sampai 8 makam, tetapi ada yang benar-benar rusak sampai hilang. Ada satu makam berbentuk peti mati, berbentuk coffin, tapi sayang tidak bisa dibaca lagi. Dan ada 4 yang berbentuk laci. Nah, sayangnya yang laci ini yang 2 bolong. Iya, itu kenapa bolong sih? Yang 2 bolong. Iya. Nah, yang satu ini tertutup. Terus yang paling pojok kanan itu ada namanya. Heeh. Nah, Mungkin yang masih bisa dibaca lah ya. iya, Elizabeth tetapi namanya di Suters. sini bukan Suters, Oh, iya. tapi Van de Venter. Oh iya. Gimana sih? Sebenarnya
Van Deventer nama gadis si jenazah yang dimakamkan di sini, yaitu Anna Elizabeth Van Deventer. Anna Elizabeth menikah dengan salah satu keluarga Soeters, yaitu PH Soeters itu nama lengkapnya sebentar. Ini Petrus Hendrikus Soeters. Nah, kalau kita lihat paling pojok kanan itu yang ada itu adalah nisannya Anna. Sebelahnya itu ada sebuah nisan tapi tertutup semen. Nah, itu makamnya Petrus Hendrikus Soeters. Iya, suaminya. Jadi itu suami istri dimakamkan dalam satu laci. Hanya saja 3 makam lainnya itu kami belum bisa mengidentifikasi karena kerusakannya sangat parah. Dan itu yang di dua lubang itu waktu saya foto itu sudah bersih. Karena sebelum saya foto, nah saya sama istri saya pakai peralatan berkebun bersihkan. Jadi harus kerja bakti dulu. Oh iya, untuk mengetahui itu. Kita datang selain kunjungan juga kerja bakti Mbak biasanya. Karena kalau nggak dibersihkan kita juga nggak bisa mengidentifikasi. Betul. Minimal mengenal bentuknya seperti apa. Ya, jadi ya di mobil itu saya bawa parang, gunting kebun, arit. Yang selalu dibawa belusuan ya Mas? Selalu. Iya. Gunting kebun aja itu yang besar itu. Oke. Sekalian babat alas. Ya, obat alas. Babat makam ini Mbak. Obat makam. Iya, betul. Dan obat nyamuk Mbak. Oh iya, betul. Karena apa? Karena pengalaman kita, kalau misalnya ada suatu makam Belanda yang tersembunyi di balik perkebunan ataupun semak-semak, bisa dipastikan nyamuknya banyak. Dan kalau pakai obat nyamuk yang dioles itu salah. Kita berkeringat, ini malah pliket. Oh iya, betul. Dan itu nggak nyaman. Makanya solusinya adalah obat nyamuk bakar. Jadi tips untuk belusuan ke makam apapun, baik makam Jawa, makam Tionghoa, makam Belanda yang ada di tengah-tengah semak-semak, sebelum masuk bakar obat nyamuk yang banyak, lempar ke dalam. Biar pada Tunggu sampai tunggu sekitar 15-30 menit, itu nyamuknya biasanya sudah pergi. Nah, monggo masuk. Karena kalau enggak ini satu tangan bisa merah semua nih. Menarik tips yang menarik untuk teman-teman yang mungkin mau ngecek habis nonton ini gitu ya. Bisa. Obat nyamuknya bawa dua wadah, satu wadah isi 10 ya berarti bawa 20. Mereka kalau bisa dibakar semua itu. Mereknya apa Mas? Jangan nyebut merek karena kita nggak di-endorse. Kita nggak di-endorse, jangan nyebut merek, apa saja. Apa saja asal bakar. Malah bahas obat nyamuk. Lanjut. Lanjut ini setelah Sukorejo. Iya. Mungkin ini di mana? Boyolali. Makam seorang perempuan bernama Clara Horstenjuch. Ada tulisannya Hiras Onze Geliefde Zus. Saudari kami yang tercinta. Lahir di Purworejo, meninggal di Boyolali. Dan ini bisa dibilang sisa dari Kerkhoh Boyolali. Boyolali itu dulu punya kerkhoh cukup besar, tetapi digusur seperti biasa atas nama pembangunan, dan hanya tersisa, seingat saya 2-3 makam. Satu Clara, satu Karel Simon, yang satu lagi sepertinya tidak ada namanya seingat saya. Karena saya terakhir ke sana 2017, tapi kondisi sekarang masih seperti ini. Clara ini dia punya kakak, tapi nggak di situ, tapi di Jogja. Makamnya di Jogja. Nanti kita lihat karena nanti ada yang makam Utara Laya itu adalah yang kita tampilkan adalah makamnya kakaknya Clara. Oke, lanjut Mas. Ya, ini di di pabrik gula ya. Ini pernah kita upload di Instagram. Instagram kami. Nah, kembali lagi soal lokasi pemakaman. Kalau ini tidak tercecer, karena sengaja dimakamkan di pabrik gula. Ini kayak mungkin pemimpinnya gitu. Ya. Pengurus. Jadi banyak asumsi yang beredar, isu yang beredar di masyarakat bahwa, kalau makamnya di pabrik itu pasti pendirinya. Masuk akal. Tapi apa iya? Celakanya tidak selalu. Tidak selalu. Nah, ini adalah makam dari Petrus Jacobus Meyer. Petrus Jacobus Meyer itu meninggal 23 Februari 1865. Apakah Meyer itu pendiri pabrik gula Gondang?
Winangun, Klaten. Tidak. Dia adalah administrator kedua dari pabrik gula Gondang Winangun. Dari ini ada soal Mayer sudah pernah kami upload juga di Instagram kami. Nah, jadi Mayer ini itu sebelum dia berkarir di pabrik gula, dia adalah seorang tentara Knil, perwira Knil. Nah, setelah dia pensiun dari dinas, dia ditawari untuk bekerja di pabrik gula Gondang. Tetapi sayangnya dia itu bertugas juga hanya sebentar, kurang dari 2 tahun. Petrus Yakobus Mayer meninggal di Gondang dan dimakamkan di pabrik gula. Memang masih belum diketahui alasan kenapa Mayer dimakamkan di situ. Besar kemungkinan dia jauh dari keluarga juga, karena keluarga terdekatnya itu adalah kakaknya, dan kakaknya itu tinggal di Solo. Nah, berita meninggalnya Mayer itu diupload oleh, zaman sekarang itu biasanya dipublikasikan oleh kakaknya di koran. Wait a minute. Di koran Belanda saat itu di koran Belanda, ya. Koran Bremer. Di koran The Lokomotif 13 Maret 1865. Itu yang menerbitkan obituari atau berita kematiannya Petrus Yakobus Mayer itu adalah kakaknya. Kakaknya tinggal di Surakarta, tetapi ini korannya terbitan Semarang. Kalau di PG Gondang itu apakah hanya ini saja? Hanya ini saja. Oh, menarik sekali. Ini. Nah, ada kasus yang mirip dengan pabrik gula Gondang. Hanya ada satu makam di lokasi inti pabrik, dan isunya pun sama, yaitu isu bahwa ini adalah pendiri. Gitu ya. Nah, next slide, Mas. Ya, menarik ini. Nah, masih di Klaten, jadi pabrik gula Ceper, ada makam juga. Hanya satu makam di halaman, bisa dibilang halaman depan pabrik sih. Nah, menurut isu yang beredar di masyarakat, ini adalah pendiri dari pabrik gula Ceper. Ya, isu yang terkesan masuk akal, tetapi apakah lagi-lagi tidak sekali. Kita lihat bukti. Oke. Ini juga sudah kita unggah di media sosial kita, di Instagram Rumah Tua, jadi monggo dibaca lagi. Tapi saya mau bercerita sedikit soal J.C.J. Breiman, yang dimakamkan di situ ya. Seorang Belanda yang dimakamkan di halaman pabrik gula Ceper. Nah, nama lengkapnya itu adalah Jacob Gerard Joseph Breiman. Apakah dia pendiri dari pabrik gula Ceper seperti yang diisukan selama ini oleh cerita-cerita di sekitar masyarakat? Ternyata tidak. Breiman lahir di Amsterdam 8 Agustus 1832. Sementara setelah saya baca-baca literatur, sumbernya adalah koran Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indie 22 Juni 1937. Ada artikel yang bertuliskan Ceper 100 jaar atau 100 tahun pabrik gula Ceper. Berarti pabrik gula Ceper itu dibuka pada tahun 1837. Sementara isu yang berkembang di masyarakat adalah Breiman adalah pendiri. Pertanyaannya, Breiman lahir 1832 di Amsterdam. Ya. Ceper di Klaten berdiri 1837. Apakah bisa anak umur 5 tahun mendirikan pabrik gula? Sementara si anak umur 5 tahun itu lahir di Amsterdam dan pabrik ada di Ceper. Oh iya, betul. Oke. Bagaimana kira-kira, apakah masuk akal? Ya. Berarti lagi-lagi bukan Ngurus. Dia lagi-lagi adalah seorang administrator. Salah satu administrator. Administrator itu bos, kepala pabriknya lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi isu yang berkembang di masyarakat bahwa ini adalah makam dari pendiri itu ya bukan. Tapi kalau kepala pabriknya benar. Kalau kepala pabriknya itu benar sekali. Dan dia ini meninggalnya itu kan 25 Oktober 1889.
ironisnya 2 hari sebelumnya Breman baru saja mantu menikahkan putrinya. Jadi 2 hari setelah pernikahan putrinya Breman meninggal. Pernikahannya dilaksanakan di areal pabrik gula Ceper. Gula juga. Oke. Jadi 23 menyelenggarakan pernikahan putrinya, 25 Breman meninggal karena sakit. Jadi ketika dia menyelenggarakan pernikahan putrinya itu dia sudah dalam kondisi sakit sebenarnya. Nah, ini juga jadi apa ya? Jadi nanti kita akan bahas nilai penting Kirchhoff sih sebenarnya. Tapi dari sudah terlihat bahwa dari sebuah Kirchhoff, sebuah nisan, itu kita bisa membaca masa lalu. Betul. Apa yang terjadi di masa lalu, tentunya dengan data-data yang benar. Misalnya tadi soal Breman, tadi soal Mayer, kita sudah tahu dulu Gondang seperti apa sih, dulu Ceper seperti apa sih, itu siapa yang dimakamkan sih, dia siapa sih, nah keluarganya macam apa sih. Betul. Ya itu Menariknya bisa ini ya, membaca data-data ya, kapan dia meninggal, kapan dia lahir, betul. dan hubungannya mungkin dengan cerita yang menariknya apa saja. dia dimakamkan di mana gitu Iya. ya. Menarik betul Mas. Selanjutnya Mungkin kita ke Jogja gitu. Kita ke Jogja. kayaknya belum sampai Jogja deh. Belum. Atau belum? Next Mas. Oh Ya Jogja, oke. Ya. Ini ada 2 makam. Makam yang sebelah kiri itu adalah makam dari Konstantin, Noel Konstantin, Nyonya Konstantin, dan Roy Hazelhurst. Oke. Kalau kita mengingat soal tragedi Adi Sucipto, ketika Adi Sucipto jatuh di Ngoto, pesawatnya jatuh di Ngoto, yang mengakibatkan Adi Sucipto, Adi Sumarmo, dan Abdurrahman Saleh gugur, Noel dan Roy adalah pilot dan kopilotnya. Turut dalam tragedi itu ya? Iya. Jadi mereka memakai pesawat milik India, milik Biyu Patnaik. Nah, disewa oleh pemerintah Indonesia untuk mengangkut obat-obatan dari Palang Merah Malaya. Malaya itu Singapura dan Malaysia dan Brunei. Dulu kan waktu itu kan mereka belum terpisah di negara-negara masing-masing, tapi masih dalam satu perserikatan Malaya. Nah, pilotnya itu mereka menggunakan atau menyewa pilot swasta, yaitu Noel Konstantin dan Roy Hazelhurst. Yang mana mereka berdua sebenarnya adalah bekas pilot militer. Noel Konstantin adalah pilot dari Royal Australian Air Force, ikut turun dalam Perang Dunia II, pernah terjun di front Eropa, termasuk Roy juga. Dan ketika Sekutu menggeser operasinya ke area Asia Tenggara, bermarkas di India untuk membebaskan Burma, Myanmar, Noel ini adalah salah satu ace itu jagoan, pilot jagoan yang dipunyai oleh Angkatan Udara milik Sekutu, yaitu Royal Australian Air Force. Tapi kalau si Roy-nya itu dari Royal Air Force, dari Inggris, jangan Noel itu dari Australia. Setelah Noel pensiun, bukan pensiun sih, mengundurkan diri dari dinas kemiliteran, dia tinggal di Singapura bersama istrinya, Beryl. Suatu hari datang order untuk bawa obat-obatan dari Singapura ke Indonesia. Yang nahasnya mereka ditembak jatuh oleh pesawat Belanda yang airbase-nya ada di Kalibenteng Semarang, sekarang Bandara Ahmad Yani. Dan mereka bertiga dimakamkan satu liang lahat di TPU Sasanalaya, Jogja. Tempatnya di mana itu Mas? Belakangnya Pura Wisata. Oke. Tapi Pura Wisata sudah kosong, tapi tetap aja orang tahunya itu Pura Wisata. Kita masih mengenal itu Pura Wisata ya? Iya. Nah, bagaimana dengan sebelahnya? Tadi ada Clara Horstensia Horsten Yuch. Nah, ini kakaknya. Oke. Slide next Mas. Itu di tempat yang sama Mas? Hanya jaraknya sekitar 3-5 nisan, nggak jauh-jauh amat sih dari tempat yang tadi. Nah, ini kakaknya itu namanya Johannes Frederick Ferdinand Yuch. Dan istrinya itu yang saya upload sebelah kanan itu iseng-iseng aja kita coba baca prosesnya dengan kertas ditempel, lalu di karbon dulu, kertas, lalu diarsir. Nah, ada nama Minah Yuch. Minah ini adalah seorang wanita Jawa yang rumahnya di Brosot, Serandaan. Jembatan Serandaan nyebrang ke Asewu Galer, itu desa namanya Brosot. Nah itu. Minah itu wanita Jawa kelahiran tinggal di Brosot, tapi diberi nama baptis oleh suaminya, Wilhelmina. Jadi aslinya Wilhelmina Yuch, tapi
jadi Minah Yuh. Minah Yuh. Ya. Jadi adiknya ada di Boyolali, kakaknya ada di Jogja. Oh, yang tadi itu Iya. Nah, ini mereka satu makam yang duluan meninggal adalah Ferdinand, sedangkan Minah itu tahun 67. Oke. Dan dari bentuk nisannya ini adalah nisan Art Deco, serba mengkotak dengan Gaya geometris. ya geometri yang sangat simetris. Juga ada aksen batu kali. Itu salah satu ciri khas Art Deco dan era-era bangunan kolonial modern. Jadi bahwa arsitektur rumah itu juga bisa diaplikasikan ke makam. Makam ya, oke, menarik. Dan ini sebenarnya menarik potensi untuk diteliti kembali, Mbak. Ya, karena itu jadi sebenarnya itu makam itu juga bisa dikaji dari sisi sejarah arsitektur. Seperti ini nisan Art Deco. Hubungannya apa dengan rumah Art Deco? Kenapa kok nisan-nisan itu terus ikut-ikutan dengan sketsa Art Deco, itu ada apa? Itu dikaji, itu menarik sekali sebenarnya. Apakah mungkin zamannya tren itu tuh Ya, Bisa seperti tren itu ya? atau mungkin menggambarkan Ini baru hype. Betul. Yes, Makanya menarik sekali kalau di riset. Memang makam itu banyak apa ya? Banyak menyimpan hal menarik Banyak sebenarnya cerita makam ya. Belanda. Makanya sayang sekali kalau nggak dirawat, hancur. Malah justru diberi image angka. Nah, itu nanti kita bahas. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada, Nah, ini Van Ingen Nanggulan. sayang sekali udah agak berlumut Ya. atau gimana sih itu? Ini Ini bisa kebaca nggak? dengan bantuan sedikit. kita mengarsir ya. Aduh, ini saya waktu itu iseng naik sepeda ke Nanggulan dari rumah memang. Wow. Jadi memang sekalian olahraga, sekalian saya ngecek ini bisa dibaca nggak ya. Ya akhirnya iseng berhadiah aja, kita pakai teknik arsir gitu. Nah, terbaca sih, cuman tetap kita butuh bantuan Pak Hans juga. Nah, ini makam dari Kapten Van Ingen, meninggalnya pada 28 Desember 1828. Siapakah Van Ingen? Ya, dia tentara Belanda jelas. Tetapi ngapain di situ? Kok bisa meninggal di situ? Ternyata berdasarkan literatur, dia adalah salah satu, dia memimpin pasukan untuk memburu Diponegoro. Jadi dengan teknik benteng stelsel yang mempersempit ruang gerak Diponegoro, pasukan Van Ingen itu berhasil maju ke arah pegunungan Menoreh, yang mana pada waktu itu adalah basis perlawanan Diponegoro di situ. Sampai mereka di arah Nanggulan. Tetapi ini juga pernah kita unggah di Instagram Rumah Tua, membuat teman-teman bisa membaca ulang. Singkatnya, saya akan cerita singkatnya saja. Pada suatu pertempuran, pasukan Van Ingen terpancing dengan gerakan mengepung flanking pasukan Diponegoro dari arah lain. Pasukan Van Ingen mengejar. Apa yang terjadi? Mereka malah dibantai oleh pasukan Diponegoro. Dan Van Ingen tewas di tempat. Akhirnya Van Ingen dimakamkan di Nanggulan, tidak jauh dari lokasi pertempuran. Ada cerita menarik dari Van Ingen yang dialami teman saya. Saya punya teman dari Sedayu namanya Mas Indra Lukman. Mas Indra itu pernah mengunggah ini soal makam Van Ingen itu di Facebook. Apa yang terjadi? Mas Indra dibully. Karena? Oleh netizen yang budiman. Oke. Yang rata-rata mereka bilang, ngapain makam Belanda diupload, bla 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 bla, ini makam penjajah orang Belanda, harusnya kita usir, harusnya kita, ya kata-kata kasar lainnya lah. Intinya para netizen yang budiman itu keberatan karena teman saya mengunggah Makam penjajah. Makam yang dianggap penjajah. Iya. Nah, tunggu kita lurusin dulu nih. Nah. Jadi begini, untuk teman-teman yang kemarin sedikit merundung teman saya hanya ingin bertanya satu hal. Kalau misalnya sedang ada bahasan soal perang Diponegoro, kalian semua ditanyain, medan perang Diponegoro di mana sih? Bisa jawab nggak? Saya tanya. Buktinya apa? Nah, saya tanya, bisa jawab nggak? Oke, kalian bisa jawab. Oh, itu di sini. Oke, sumbernya apa? Awas kalau bilangnya sumbernya kata mbah saya. Masalahnya adalah perang Diponegoro itu terjadi 1825 sampai 1830. Itu sudah berapa ratus tahun yang lalu. Betul. Bukti fisik jelas sudah tidak ada. Sangat tidak ada.
Nah, dengan adanya makam Van Ingen, oke, dia tentara Belanda yang berperang melawan Diponegoro. Tetapi kita bisa melihat suatu manfaat dari keberadaan makamnya Van Ingen, yaitu apa? Ketika ada diskusi soal Diponegoro dan bertanya di manakah lokasi battlefield atau pertempuran Diponegoro, kita dengan enteng bisa bilang ada di Nanggulan, mereka bertempur di situ. Buktinya apa? Makam Van Ingen. Makam Van Ingen ini saya menganggap sebagai monumen bahwa telah terjadi pertempuran hebat di Nanggulan antara pasukan Diponegoro dengan pasukan Belanda. Nah ini buktinya. Kalau makam Van Ingen itu nggak ada, kita nggak tahu. Ayo, ya. tahu nggak nih perang Diponegoro terjadinya di mana nih? Tahu nggak? Nah, Betul. itu. Makanya tolong teman-teman jangan melihat peninggalan kolonial itu sebagai benda celaka. Jangan anggap peninggalan kolonial terutama makam itu sebagai warisan penjajahan. Penjajahan kolonial itu adalah sebuah karakter. Karakter itu yang harus dihilangkan. Makam itu hanya benda mati. Betul. Itu hanya benda mati. Justru itu malah harusnya dipandang sebagai monumen. Apalagi ini makam Van Ingen. Monumen pertempuran hebat antara Diponegoro dengan pasukan Belanda. Monumennya apa? Ini monumennya. Makanya ini layak sekali untuk dijadikan cagar budaya. Karena apa? Nilai edukasi di makam Van Ingen sangat tinggi sekali. Jadi jika ada yang bertanya apa pentingnya kita melestarikan makam Belanda, oke nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Mungkin lanjut ya. Ada pertanyaan, Mbak? Enggak sih. Belum ada. Nah, oke lanjut. Ini makamnya agak gimana ya? Agak ajaib. Ada 2 buah makam. Ini makam pertama dan makam kedua. Itu yaitu makam dari seorang bayi. Dilahirkan dari orang tua yang sama, yaitu pasangan dari keluarga Andre McGillivray. Tetapi lokasinya berbeda. Satu di Komodo, yang satu di Tempel. Nanti yang Tempel kita lihat. Nah, jadi ini seingat saya yang jadi kakaknya itu kok yang ini ya. Sebentar. Mas coba Mas di slide selanjutnya Mas. Cek. Oke, balik ke tadi Mas. Ini kakaknya. Oh iya, ini kan selisih 1 tahun ya? Ya, selisih 1 tahun. Jadi 10 April ya itu? Iya, 10 April 1881. Hier Ros ons ontijdig geboren kindje, ons our ontijdig geboren, lahir prematur, anak kami yang lahir prematur. Ya. Dan belum dikasih nama. Jadi Andre McGillivray itu adalah pasangannya, pasangan suami istri, yang laki-laki yang dari keluarga Andre, yang perempuan dari keluarga McGillivray, 10 April 1881. Dan ini posisinya kembali lagi ke tadi, yaitu ini makam Belanda yang tercecer. Ini jadi satu dengan tersebar ya. Ini makamnya ini lokasinya ada di pemakaman umum di sebuah kampung di Desa Komodo. Utaranya pabrik SGM. Oh iya. Jadi satu. Pabrik SGM Jogja ya? Ya. Biasanya masuk Klaten sih itu sebenarnya sih. Masuk Klaten? Itu masuk Klaten. Sudah masuk Klaten. Prambanan ke timur lagi toh? Oh iya ya. Nah, besar kemungkinan memang keluarga Andre dan McGillivray ini adalah keluarga perkebunan yang mereka tinggal yang mereka bertugas di sebuah perkebunan, walaupun itu juga masih ada perkebunan apa, tapi kemungkinan tembakau, kemungkinan mereka punya anak dan meninggal di situ dalam kondisi masih bayi. Pasangan tersebut kemudian pindah ke Tempel, karena saya ingat di daerah Tempel itu dulu juga ada perkebunan tembakau. Next Mas. Next ini juga masih saudaranya ya? Ya, ini adiknya. Mereka punya anak lagi, dan ini sudah dikasih nama. Kalau yang tadi, si kakak, itu kan ontijdig geboren, artinya lahir prematur lalu meninggal. Yang satu ini dia sempat hidup. Lahir 24 Oktober 1882, meninggal 12 Desember 1882. Dan sudah dikasih nama, Willie Alfred Charles Andre. Dan ternyata ketika saya nemu yang di Komodo, lalu yang Tempel, diusut oleh saya dan Pak Hans, ternyata mereka adalah kakak adik dari orang tua yang sama. Tetapi kita masih coba mengusut gambar tadi saya Mas di display. Kita masih coba mengusut siapa keluarga Andre dan McGillivray.
Tetapi ada teman bilang bahwa mereka juga keluarga perkebunan besar. Dan Pak Hans terakhir bilang sama saya kalau saya ada buku soal keluarga McGillivray 500 halaman bahasa Belanda semua Mas. Bagaimana? Anu aja Pak, saya baca diwakilkan saja Pak. Jadi memang kemungkinan besar itu mah keluarga yang cukup terpandang pada waktu itu. Yang tadi juga yang si ini Willy Alfred, dia juga jadi satu dengan pemakaman umum. Jadi itu kanan kirinya itu udah makam umum, makam Jawa. Jadi tersebar. Kasus tersebar atau kecer tadi. Makanya kembali lagi ke tadi soal lokasi makam, bahwa gereja ada, pemakaman khusus Belanda ada, tercecer pun juga banyak. Di dekat Benteng juga ada. Nah, mungkin kalau yang mau tanya Benteng, ya di Jogja itu justru Karkov yang paling pertama itu yang di belakang sebelah, pasar Jominang, sebelah pasar Beringharjo. Benteng Vredenburg. Yang sekarang mungkin kawasannya udah jadi pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo. Itu malah outkerkovnya Jogja di situ. Yang paling tua itu. Lalu dipindah ke areal pola wisata oleh pemerintah Belanda sendiri. Ya, dipindah. Pokoknya kalau nggak salah kalau kita ke sana mungkin ada teman satu nisan itu. Ada satu nisan masih tertinggal di situ. Saya juga nggak tahu kok dari dulu kok di situ aja tempatnya, saya juga nggak tahu kenapa. Itu nisan anak kecil, anak perempuan. Seingat saya Pak Hans pernah cerita, atau cuman saya lupa sih, tapi iya anak perempuan. Cuman saya masih nggak tahu, jangan tanya saya kenapa masih di situ nisannya, saya nggak tahu juga. Tapi sudahlah, biarkan aja di situ. Lanjut setelah ini, next sesi dengan di pabrik gula ya ini. Iya. Nah ini di Sabu Galur. Gimana, masih lanjut? Oh ya, ini kan kita akan memperkenalkan makam-makam yang ada di Jogja dan sekitarnya ya. Iya. Dan sangat banyak sekali sebenarnya. Nah, ini bentuk tugu lagi, satu bentuk tugu, yang satu bentuk coffin, peti mati. Gimana Mas? Oke. Yang satu bentuk coffin atau peti mati. Yang peti mati itu tadi ada di gambar sebelah kanan, tertutup semak-semak. Dan yang di sebelah kiri ini sebuah makam berbentuk tugu. Nah, komplek makam ini itu harusnya ada sekitar 10-an lebih, tetapi ada 1, 2, 3, ya 5-10 ada, beberapa sudah hilang, dan yang bisa diidentifikasi hanya yang sebelah kiri. Oke. Yang sebelah kiri itu adalah makam dari Maria Arabella Yuneman. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di Sewu Galur, bekas pabrik gula Sewu Galur. Nah, ini ada pabrik gula di Sewu Galur, terpencil dari Jogja jauh, dan satu-satunya pabrik di areal tanah milik Pakualam. Saking jauhnya dari Jogja pada waktu itu, ya sekarang juga jauh sih. Lokasi pabrik itu sudah seperti kota kecil. Perumahan, sarana hiburan, klinik, sampai semuanya pemakaman, ada, gitu ya? Semuanya ada. Nah, beberapa anggota keluarga atau pegawai pabrik gula yang meninggal dimakamkan di komplek makam Sewu Galur ini. Ya, bisa dikatakan bahwa pabrik gula terutama merupakan salah satu pusat dari keberadaan masyarakat Belanda sendiri. Betul. Jadi tentu di dalamnya penuh dengan kompleksitas infrastruktur, ya salah satunya makam biasanya. Betul. Itu yang juga kemudian terjadi pada Benteng, mungkin di pusat kota yang biasanya di situ banyak masyarakat Belandanya juga. Dan mungkin kalau kasus yang Karkov yang tersebar itu mungkin kasus khusus ya, yang kasus khusus dan lebih karena terpaksa oleh kondisi. Ya, mungkin karena ditempatkan di situ juga. Iya, kahanan, kahanan. Iya. Nah, Maria Arabella Yuneman ini adalah satu-satunya makam yang bisa dikenali di areal kompleks Sewu Galur. Yang lainnya nggak bisa dikenali. Karena ya itu nanti akan kita bahas sebagai problem dari Karkov itu apa. Tanggalnya kebetulan hilang, hanya nama dan sepotong angka itu. Ini sebenarnya salah satu contoh vandalisme juga sih. Bisa jadi bukti kayak bentuk pencongkelan, Mbak. Kalau kita melihat gaya kehancurannya kan itu bentuk patahannya itu kan bekas dicongkel dipaksa. Paksa itu. Sempat sebelum dicongkel dia dipukul dulu. Makanya mungkin habis dipukul ada kayak retakan, malah muncul retakan di tengah, mungkin dipukul dari samping, lalu ternyata malah muncul retakan di tengah-tengah, lalu waktu dicongkel malah justru patah. Tengahnya yang patah. Jadi kecurigaan kami itu dipukul dulu pada bagian samping lalu dicongkel dari bawah. Ya, itu nanti kita bahas lagi.
masih ada slide selanjutnya. Maria Arabella Yuneman. Yuneman itu nama suaminya, George Yuneman. Nama asli adalah Maria Arabella Jones. Dari hasil penelusuran saya bersama Pak Hans, George Yuneman menikah dengan dengan Maria Arabella 7 Juni 1865 di Batavia. Nah, pasca menikah mereka sempat tinggal di Brebes tahun 1871, tapi masih kurang tahu apa, kemungkinan besar juga masih urusan perkebunan. 3 tahun kemudian mereka pindah ke Sewu Galur. George itu adalah salah satu pegawai pabrik gula Sewu Galur. Tetapi pada 25 Agustus 1883, Maria mendadak meninggal di rumahnya secara mendadak. Kuat dugaan serangan jantung atau cardiac arrest, kuat dugaan. Akhirnya Maria dimakamkan di komplek pemakaman Sewu Galur ini. Nah, bagaimana dengan George? Setelah kehilangan istrinya, kehilangan Maria, George resign dari Sewu Galur. Dia pindah ke Semarang untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Maria Yenet Rettel. Mereka menikah 16 April 1884, 7 bulan setelah kehilangan istri pertama. Dan mereka punya anak, George dengan Rettel itu punya anak yang bernama Georgina Yenet Yuneman, 3 Februari 1886. Tapi masalahnya, berapa bulan kemudian, 9 November 2 tahun kemudian, 9 November 1888, Rettel meninggal. Dan ya, kehilangan istri 2 kali, George kemudian pindah pekerjaan lagi. Saya kurang tahu dia di Semarang bekerja sebagai apa, tapi yang jelas dia keluar dari Semarang dan anaknya dititipkan oleh keluarganya. 19 Juli 1890, George Yuneman meninggal karena kecelakaan. Kecelakaannya cukup misterius karena dia sedang naik kereta api di sekitaran Maos. Maos itu tidak masuk Banyumas ya? Karesiden Banyumas bukan? Mungkin sih. Nah, Banyumas betul, karena makamnya ada di komplek Kenil Babakan, dan itu masih Babakan itu laut kidul, masih pantai di laut selatan, itu masih dekat, masih disebutnya masih Karesidenan Banyumas. Babakan itu timurnya Cilacap. Jadi kalau kita mau ke Cilacap lewat jalur selatan yang nyusur pantai itu pasti lewat yang Dendels. Ya. George entah bagaimana itu jatuh dari kereta api. Wow. Ya, dia jatuh dari kereta api, entah mabuk, entah apa, atau dia jatuh. Sempat dirawat di rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakitnya itu di rumah sakit terdekat dari Maos. Celakanya adalah di komplek Kenil di Babaan. Celakanya sempat dirawat, bahkan sempat diamputasi, tetapi akhirnya dia meninggal. Dan dia dimakamkan di komplek militer Kenil di Babaan itu. Saya sudah nitik lokasinya di mana. Hanya saja ketika saya cek ulang dengan Google Map, Google Earth itu kok kompleknya sudah tidak ada. Begitu juga pemakamannya, cuman mungkin kalau suatu saat saya bisa ke Cilacap, mungkin saya akan mampir ke areal Babakan itu sih. Tapi saya sudah tahu ex komplek Kenila di sebelah mana, saya sudah megang lokasinya. Ya, drama keluarga saya ada di makam. Iya, betul. Jadi benar kan saya bilang kalau makam itu banyak cerita. Banyak cerita. Iya, banyak cerita. Oke, next. Ini di Jogja ya? Ini Ya. masih Jogja. Masih Jogja. Kulon Progo ya. Oh, ini. Ya, ini yang paling dekat dengan kita. Makam dari pasangan suami istri Thomas dan Anna Yakoba Racing. Wilkins itu nama gadisnya setelah dia Anna Yakoba Wilkins setelah dia menikah dengan Thomas Racing menjadi Anna Yakoba Racing. Nah, tadi kita sempat cerita kalau Kerkhoff di Jogja yang di Purwawisata itu kan separuhnya digeser, digusur ya, karena untuk terminal. Ini salah satunya. Yang masih ada? Enggak, yang digusur. Terus Jadi waktu itu saya main ke Utaralaya, saya cerita-cerita sama penjaga makamnya, saya tanya, Pak, ini kok ada makam Belanda di sini? Ini apa pindahan, Pak? Oh iya Mas, ini pindahan Mas. Tahunnya saya lupa, ada buku catatan di kantor, cuman yang pegang kunci baru nggak masuk. Tapi yang jelas ini pindahan Mas. Nah, di Utaralaya itu
ada sekitar 16 sampai 17 nisan, saya sudah ngitung sih. Dan satu nisan bisa isinya 2 sampai 3 orang. Nah, ini sebenarnya satu nisan isi 3 orang sebenarnya. Thomas, Anna, dan satu lagi yang tertutup semak-semak itu adiknya Thomas sepertinya. Mereka dipindahkan ke sini. Karena menurut peta Belanda makam Utara itu belum ada sebenarnya. Iya, belum ada. Dan saya tanya, ini pindahan dari pura wisata Pak? Iya. Si penjaga makam ngomong ini pindahan dari pura wisata. Yang jadi pertanyaan, siapa yang memindahkan makam Thomas dan Anna ke sini? Kecurigaan saya satu, putranya. Putranya adalah Profesor Gertrude Johann Ressing. Beliau seorang sejarawan, seorang ahli hukum internasional, seorang akademisi, yang ketika pasca kemerdekaan dia memilih menjadi WNI. Jadi sejak tahun 50, Johann Ressing itu menjadi WNI, memilih jadi WNI dan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan saya ingat waktu kuliah itu saya diwajibkan membaca buku Profesor Lokman untuk buku wajibnya ilmu hukum negara. Nah, Profesor Lokman itu dia akademisi yang merangkap Menteri Urusan Kolonial. Jadi di Batavia ditempatkan sebagai Menteri Urusan Kolonial sekaligus dosen. Johann Ressing itu murid Lokman. Dan ini salah satu bukunya saya punya. Bukan promo ya Mas? Hah? Oh, enggak promo, saya beli sendiri ini. Saya enggak tidur sama penerbit tutupi. Jadi karya ya? Ya, ini salah satu bukti karya akademis dari Profesor Johann Ressing. Mungkin teman-teman tertarik, monggo cari sendiri. Nah, tapi masalahnya siapa sih Thomas dan Anna ini? Nah, bisa dibilang di eranya mereka adalah Crazy Rich Jogja. Thomas, putra dari Albertus Ressing, punya sebuah perusahaan perkebunan yang terletak di areal Gejayan. Kemungkinan besar ada di sekitar Terminal Condong Catur yang bernama Gejayan Kultur Matsyapai. Apakah itu perkebunan gula? Ya. Tapi apakah pabrik gula? Enggak. Bukan. Jadi Thomas itu menguasai lahan yang sangat luas, perusahaannya Thomas itu, dan itu Gejayan. Ya di kawasan Gejayan dan sekitarnya. Dan itu perkebunan Thomas itu menanam tebu, lalu disuplai ke pabrik gula yang butuh jasa dia. Ini juga sekaligus tambahan bahwa tidak semua pabrik gula itu punya kebun sendiri, punya ladang sendiri. Mereka bisa outsourcing. Salah satunya outsourcingnya ke siapa? Ke Thomas Ressing. Thomas Ressing ini menyuplai untuk Beran dan pabrik gula Cebongan. 2 pabrik gula itu dia nyuplai untuk pabrik lain, tapi saya hanya baru bisa tracking 2 itu, pabrik gula Cebongan dan pabrik gula Beran. Nah, apakah hanya itu saja kehebatan keluarga Ressing di masa lalu? Tidak. Mungkin teman-teman tahu Museum Sono Budoyo? Ya, pasti. Ya. Beberapa koleksi dari Museum Sono Budoyo adalah sumbangan dari Anne. Dari Anne Ressing. Beliau yang banyak menyumbang koleksi-koleksi pribadinya. Jadi Anne itu adalah putri dari seorang penerjemah yang sangat tertarik dengan budaya Jawa. Dan ketika menikah dengan Thomas, Thomas mendukung. Apalagi Thomas juga punya kedekatan dengan pihak keraton. Banyak koleksi pribadinya Anne yang berupa benda-benda etnik, benda-benda kuno Jawa dan yang lain, itu akhirnya pada tahun 43 disumbangkan ke Sono Budoyo. 2 tahun sebelum Anne meninggal. Anne meninggal tahun 45. Dan dimakamkan di Pura Wisata, tapi terus dipindah ke Utaralaya. Yang pindah kemungkinan besar adalah Johann Ressing, karena Johann sudah menjadi WNI sejak tahun 1950. Ya. Utaralaya itu di Tompean, Mas. Tompean. Ya. Tompean itu Jalan Gudian, lampu merah pingit ke barat. Tegalrejo ya? Ya, Tegalrejo. Lampu merah pingit ke barat, ada lampu merah lagi kan. Maju sedikit, nanti setelah jembatan, sebelum lampu merah Superindo itu kiri jalan. Dekat kantor kelurahan. Oh ya. Dekat dari sini. Tapi mungkin nanti, mungkin lain kali akan kita kupas keluarga Ressing seperti apa. Yang jelas sejarahnya sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Karena dulu banyak Crazy Rich di Jogja, terutama dari kalangan orang Belanda, tetapi yang bisa saya temukan makamnya baru ini. Ya, nanti akan kita bahas, lain kali akan kita bahas secara lebih khusus soal keluarga Ressing. Baik. Oke, lanjut Mas. Selanjutnya
Nah, ini Ya. agak Erefeld. berbeda ini. Mungkin nanti kita bahas Beda lagi. Kharkov ya. Nah, kali ini kita akan bahas Erefeld. Sebenarnya Erefeld itu nggak ada bedanya sebenarnya dari Kharkov. Cuma ini itu lebih ke pengistilahan khusus dari makam dari para korban perang dunia yang berasal dari pihak Belanda. Tapi sebenarnya tidak hanya dari pihak Belanda ya, tapi orang-orang yang memihak Belanda. Oke. Nah, korban yang dimakamkan di Erefeld ini adalah kalangan militer dan masyarakat sipil. Ya, sebenarnya Erefeld itu berasal dari dua istilah, yang yang artinya kehormatan, kemudian Veld yang artinya sebidang tanah atau lapangan. Jadi bisa dikatakan Erefeld itu adalah Kharkov modern sih, Mbak, paling modern bahkan. Di mana itu Mas Li kalau di Indonesia? Di Indonesia itu ada beberapa, mulai kayak dari di Ancol, kemudian di Menteng, kemudian Cimahi. ya Cimahi, Oke, di mungkin Lewi ada Gajah, kemudian ada di Candi Semarang. Kemudian kalau kita ke Semarang, terutama yang arah ke kotanya dari arah Kendal, mungkin kita tahu Kalibanteng, di situ juga ada. Dekat bandara. Ya, dekat Bandara Ahmad Yani. Mungkin kalau mau tahu gambarannya, mungkin slide selanjutnya. Ada fotonya ya. Ya, ada fotonya. Oh, ini dia. Nah, ini yang di Erefeld Ancol, yang di yang di Jakarta. Sebenarnya di Jakarta itu juga banyak sih, ada Menteng, kemudian Ancol, terus satu lagi saya lupa. Kemudian selanjutnya, Ya, lebih modern ya. iya lebih modern. Nah, Oke. tadi kan saya bilang bahwa Erefeld, ya sebelumnya ini yang di Kalibanteng. Ini yang di Kalibanteng ini, yang di Kalibanteng Semarang. Jadi kan tadi saya bilang bahwa Erefeld itu kan yang dimakamkan nggak cuma masyarakat Belanda, tapi juga ada masyarakat pribumi yang dari pihak Belanda. Kayak yang ada di foto ini terlihat kayak ada Sapri, kemudian Darjo. Nama Jawa sekali ya. Ya, nama-namanya Jawa sekali, dan gaya nisan yang dimakamkan di sini itu menyesuaikan dengan agama yang mereka anut. Ya. Oke. Nah, kalau ini kan gaya-gaya makam Islam sekali ya kalau kita lihat. Kalau yang pernah ke Erefeld kan ada yang bentuknya salib, kemudian ada yang ada bentuknya bintang, yang itu Di Kalibanteng ada salah satu nisan di Erefeld yang bentuknya bintang karena dia beragama Yahudi. Yahudi, ya betul. Kemudian ada yang bentuknya kotak, itu yang sebenarnya itu makam massal. Masal. Ya, mungkin kalau ke Erefeld mungkin bakal menjumpai pelang yang ada menunjukkan informasi tentang gaya-gaya tersebut. Ada. Di Erefeld Kalibanteng ada, Ya, saya ada lihat. Kalibanteng ada. Oke. Ada lagi? Mungkin Ya, ada next. fotonya lagi kayaknya. Oke. Nah, ini yang di Candi. Nah, yang sebelah kanan ya? Sebelah kanannya ini pembangunan Erefeld Candi tahun, kalau berdasarkan dari foto, 1947. Sebenarnya diresmikannya tahun 1946. Kemungkinan ini pas penambahan, karena Erefeld sendiri itu sebenarnya dari pengumpulan makam yang bercecer itu, Mbak, sebenarnya. Makam yang tersebar itu, karena kan pas Perang Dunia kan tidak memungkinkan sekali untuk dimakamkan secara berkelompok. Ya. Nah, karena sehingga untuk untuk menghormati para tentara yang dari pihak Belanda dianggap pahlawan, akhirnya dibangunlah sebuah Erefeld untuk menghormati mereka. Oke, dikumpulkan. Iya, betul sekali. Oke. Ada tambahan lagi sebenarnya bahwa isu di masyarakat yang berkembang adalah Erefeld itu adalah makam tentara Belanda atau makam untuk tentara Kenil, baik Iya. dari Belanda atau non Belanda. Misalnya orang Jawa jadi Kenil dimakamkan di Erefeld. Tidak. Tidak. Sebenarnya fungsi dari Erefeld itu bukan hanya makam untuk pihak Belanda yang dari kalangan militer, kalangan sipil pun juga. Terutama yang patut digarisbawahi adalah kalangan sipil yang menjadi tawanan Jepang di camp. Polisionil. Ya, bukan polisionil, internir. Era internir. Jadi Jepang masuk, itu semua orang Belanda dan Indo itu ditawan, dimasukkan ke camp internir. Dan banyak dari mereka yang tewas di sana. Salah satunya adalah tadi kita ngobrol soal Sunan Budoyo. Ya. Nah, salah satu orang yang meninggal di camp adalah arsitek yang merancang Sunan Budoyo, yaitu Thomas Karsten. Ya, Thomas Karsten, dia meninggal di camp internir Cimahi. Makanya dia dimakamkan di Erefeld Cimahi.
Sebenarnya mau saya tambahi fotonya, saya ada foto Nisana Karsten, fotonya hilang tapi. Oh iya. Nggak masalah. Saya ada fotonya, cuman semalam saya cari, duh kok nggak ketemu, ternyata hilang. Next time mungkin. Ya jadi baik itu orang Belanda atau Indo campuran atau bahkan mungkin orang non Belanda non Indo yang dia tewas di camp, ya dia dimakamkan di RFL. Jika makam itu pun dengan catatan jika makamnya ditemukan. Dan kalaupun ada yang ditemukan tapi nggak dikenali, tetap dipindah ke RFL sih. Masalahnya apa? Setiap camp tawanan Jepang itu pasti punya lahan makam sendiri. Dan ya kita tahu seberapa kejam militer Jepang ketika mereka menjajah Indonesia, termasuk perlakuan ketawanan, baik tawanan perang ataupun tawanan sipil. Mereka diperlakukan dengan kejam. Ada yang meninggal di camp ya sudah, kubur tanpa nama, selesai. Ya ada yang dikasih nama mungkin, jika ada keluarga di situ, jika nggak ada keluarganya ya sudah, kubur saja. Dan setelah perang memang pihak pemerintah Belanda mencari makam-makam terutama dari kalangan ketawanan perang Jepang itu, kemudian dikumpulkan satu tempat, yaitu di RFL itu. Jadi intinya RFL itu adalah sebagai makam dari korban perang di era itu, di era 42 sampai dengan era pasca agresi militer Belanda II. Semua yang tewas di situ, terutama dari pihak Belanda dan Indo campuran, ya disitulah tempatnya mereka beristirahat selamanya, di RFL. Dipindahkan ke makam yang lebih layak daripada hanya sekedar kuburan massal. Tetapi apakah semua tawanan camp Jepang itu bisa ditemukan makamnya? Tidak. Salah satu adalah nenek buyut teman saya. Saya ada teman di Leiden, nenek buyutnya itu masuk camp tawanan Jepang di Aceh, meninggal di camp, dan sampai sekarang nggak ketemu makamnya. Sampai sekarang. Oke, mungkin kita tadi udah cerita banyak ya tentang ternyata Kharkov itu penting sekali buat menggali cerita, mengenali siapa yang dimakamkan di situ dan mungkin di mana dia dimakamkan gitu ya. Tapi ada banyak kondisi makam-makam yang ternyata sulit dikenali gitu ya, Mas. Itu memang kendalanya atau gimana? Ya, so itu salah satu masalah yang sangat berat sebenarnya. Jadi next Mas. Ini dia. Ya, kenapa sih kita harus melestarikan Kharkov? Nah, ayo sudah duluan. Enggak. Telah ya pasti. Jadi kita bahas nilai pentingnya. Kenapa sih kita harus merawat atau melestarikan Kharkov? Jadi yang pertama adalah jadi penanda dan bukti peradaban masyarakat Eropa di suatu tempat. Bisa dikatakan Kharkov itu adalah bukti yang paling otentik, bahkan lebih otentik dari keberadaan bangunan Belanda itu sendiri, Mbak. Kalau bangunan Belanda bisa dialih kepemilikan mungkin ke masyarakat Tionghoa, masyarakat Arab dan sebagainya. Tapi kalau Kharkov itu jelas identitasnya, kita tahu siapa tokohnya yang dimakamkan, dan mungkin dari situ kita tahu informasi kenapa sih si yang dimakamkan ini meninggalnya karena apa? Mungkin karena pada saat itu terjadi wabah atau bagaimana? Atau perang atau seperti apa? Seperti itu. Kemudian ini menjadi monumen peristiwa tertentu. Seperti kasus makamnya Van Ingen. Ya benar yang dikatakan Mas Aga tadi bahwa yang jadi bukti ketika kita melawan Belanda, melawan kolonialisme ketika perang itu sebenarnya apa sih? Kan orang-orang kan seringkali kita menghancurkan bangunan, kita menghancurkan Kharkov, kita menghancurkan segala bukti-bukti kolonialisme. Padahal yang dihancurkan seharusnya adalah budaya kolonialismenya itu, bukan justru bukti materialnya. Dimana kita ketika mungkin anak cucu generasi kita ketika bertanya, bukti dari keberadaan Belanda itu sebenarnya apa sih? Mungkin ini kita bakal bertanya-tanya kan ketika sebuah tinggalan Belanda, ketinggalan kolonial kemudian dihancurkan. Nah, yang pada akhirnya Kharkov ini kemudian menjadi bukti. Salah satunya kasusnya makam Van Ingen yang menjadi bukti dari suatu peristiwa perang di Ponorogo itu. Kemudian catatan sejarah perkembangan suatu daerah itu jelas. Keberadaan makam biasanya kan di situ ada kayak ada identitasnya, mungkin kayak meninggal karena apa, kemudian ditemukan di dekat misal benteng. Kenapa kok diletakkan di benteng? Apakah
benteng itu dulu pusat peradaban Belandanya, kenapa itu diletakkan di industri, apakah itu berkaitan dengan masyarakat kolonial yang ada di pabrik, itu kan kemudian jadi catatan sejarah dari suatu daerah juga kan Mbak. Betul. Kemudian objek pengetahuan sumber pengetahuan menjadi objek sumber pengetahuan dan wawasan ya, seperti yang saya tadi bilang bahwa Kerckhoff itu tuh kayak informasi Mbak. Jadi mulai bentuknya itu bisa menggambarkan gaya tren pemakaman pada masa itu, kemudian dari nisanya kita bisa tahu tokoh yang dimakamkan itu siapa, kemudian meninggalnya karena apa. Kemudian next, pokoknya banyak informasi yang kita dapatkan dari Kerckhoff. Tidak sekadar itu bangunan lawas gitu ya. Iya, nggak sekedar asal makam, cuma penanda penanda makam. Orang meninggal. Enggak. Gitu. Oke, dan tapi ya itu tadi dari foto-foto kita bisa lihat kalau nggak semuanya kondisinya utuh ya, karena mungkin ya udah bangunan lawas gitu ya. Meskipun ada juga yang masih terawat gitu ya. Iya, betul sekali. Itu yang jadi permasalahan ya Mas ya. Nah, tadi waktu disinggung soal peninggalan kolonial itu ya itu peninggalan. Yang harus dihapuskan itu adalah sifatnya. Betul. Nah, seperti tadi kasus Fanny Ingen, itu monumen, itu jelas loh, monumen itu sumber informasi loh. Kalau itu hancur, misalnya kita cerita ke anak cucu kita, oh ini di Nanggulan ini pernah terjadi pertempuran hebat antara Diponegoro dengan pasukan Belanda. Buktinya apa Mbah? Buktinya hilang. Lalu apa buktinya? Apalagi semakin maju zaman, generasi muda itu semakin kritis. Ntar kita dikatain nggak ada gambarnya, itu berarti hoax. Nah loh. Jadi memang perlu dirawat gitu ya Mas. Nah, dirawat sebagai apa? Sebagai monumen. Kita harus berani mengakui bahwa sejarah kelam bangsa Indonesia di era kolonial itu tidak bisa kita buang. Karena itu adalah catatan perjalanan bangsa Indonesia yang membentuk Indonesia jadi seperti sekarang ini. Masa iya dari era Majapahit, Demak, Kerajaan Mataram tiba-tiba tidak ada catatan sejarah atau Indonesia merdeka? Itu kan lucu sekali. Sebenarnya apa yang kita lawan sih? Nah, itu kan tentu tanda tanya ketika tidak ada bukti monumen atau bukti itu dari apalagi jika ketahuan bahwa sejarah itu dihapus, wah itu bisa jadi sasaran hujatan banyak orang tentunya. Nah, makanya seperti kasus teman saya tadi Mas Lukman, ketika dia mencoba sharing sejarah malah dibully, saya hanya mengingatkan bullying itu sama dengan menindas. Dan menindas itu adalah jiwa-jiwa kolonial. Jadi ketika Anda semua berusaha menghilangkan jejak fisik kolonialisme, tetapi sifatnya tidak Anda hilangkan, itu nggak ada gunanya. Itu nggak ada gunanya sama sekali. Jadi jadikan peninggalan Belanda ini itu sebagai kepingan puzzle yang harus dirangkai untuk mengetahui apa yang terjadi di Indonesia pada waktu era kolonial. Bangsa lain bisa loh melakukan itu. Kenapa kita enggak? Apakah kita tidak mau mengenal sejarah bangsa kita sendiri? Mau jadi bangsa macam apa kita? Dan itu sudah terbukti. Negara-negara yang mau mengenal sejarah masa lalu bangsanya itu sekarang jadi negara yang sangat maju. Dan ya jadikan saja peninggalan kolonial itu sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber pendidikan, monumen peristiwa tertentu seperti kasus Van Ingen, terus monumen perkembangan suatu daerah seperti Sewu Galuh yang pernah menjadi kota kecil, kota industri. Lalu cerita menarik dari keluarga Van Racing yang mereka dulu adalah Crazy Rich, yang kemudian menyumbangkan koleksi-koleksi benda antiknya untuk Museum Sono Budoyo. Lalu cerita soal kekejaman perang Jepang kita bisa ambil itu juga dari RFL. Nah, itu sumber pengetahuan yang sangat banyak sekali dan jangan sampai dihilangkan. Terus kalau menurut Mas Aga dan Mas Yusril nih, mungkin bagi penonton gitu, misal mereka pas belusukan gitu ya, terus menemukan yang mungkin mereka kira itu makam atau apa gitu ya, itu bagaimana cara melestarikannya? Nanti ada langkah-langkahnya. Ya, ada. Next mungkin next, Mas. Next slide. Belum nah, Mas. ini salah satu contoh kerusakan. Sebelumnya Mas. Bolong. Nah, permasalahan seputar Kerckhoff itu sebenarnya macam-macam sih Mbak. Salah satunya yang tadi yang tapi kita rangkum jadi tiga ini. Yang kita tunjukkan dari awal. Kalau kita lihat nisan-nisannya kan beberapa ada yang terawat, ada yang tidak kan. Nah, salah satu permasalahan Kerckhoff yaitu tidak terawat. Seringkali yang kita temui udah ada bekas jarahan, kemudian bekas nisan yang udah mau diambil, kemudian
ada yang memang kayak sengaja tidak terawat, mungkin karena masyarakat sekitar yang mungkin belum paham kali ya, yang akhirnya banyak tumbuhan-tumbuhan yang berada di makam. Nah, kemudian ada vandalisme tadi yang saya ceritakan soal karena nisan korban vandalisme. Ya, ini contohnya. Termasuk yang di Paguyung tadi. Kalau yang ini dari Kerkop Purworejo. Oke. Ini mausoleum juga, tapi kenapa itu bolong? Itu pasti pernah dijebol. Jadi Jelas gini juga. sekali. Soalnya sering kali ada beberapa mitos. Ya, ini mitos juga menghancurkan juga sebenarnya. Jadi ada beberapa mungkin spekulasi masyarakat yang mengatakan bahwa makam dari seorang Belanda seringkali membawa beberapa barang. Ya. Kemudian nisan yang ditempelkan seringkali dianggap mahal. Nah, itu yang pada akhirnya menarik perhatian untuk melakukan perusakan vandalisme itu, ya. penjarahan. Padahal seringkali ya ketika dimakamkan tentu dikuburkan dengan sangat dalam. Karena di atasnya biasanya seringkali dibangun sebuah museum atau mungkin kerkop yang secara konstruksi lebih masif. Ya karena keinginan tahuan masyarakat dan kejahilan akhirnya ya menghancurkan kerkop itu sendiri. Sangat disayangkan ya memang beberapa kali juga ketika saya belusuan Kerkop itu menemui orang tua yang tinggal di desa yang mereka emang sudah di situ dari lahirnya. Mereka juga banyak bercerita bahwa oh ya Mas, di tahun 60-70 memang banyak orang malam-malam datang ke Kerkop nyongkelin marmer, menggali makamnya, ngerusak nisannya hanya untuk cari untuk mencari barang bawaan si jenazah, perhiasan, jam tangan dan lain-lain. Hanya demi itu. Dan saya banyak dapat cerita seperti itu, terutama di era 60-70 sampai 80-an. Nah, jadi satu itu mitos itu mitos dari sisi fisik ya. Nah, bagaimana jika itu mitos dari mana? Dari mitos buruknya. Nah, mitos yang dari non fisik itu juga masalah yang sangat ya mungkin kalau bahasa Jawanya sepele yang dadi gawe. Sepele tapi malah bisa menjadi masalah besar. Jadi dianggap angker, terus nggak dirawat, lalu ya sudah hilang dengan sendirinya. Padahal angker apanya sih? Saya tanya. Yang angker itu apa? Iya. Sebenarnya saya justru kurang setuju ketika ada sebuah objek arkeologi terutama Kerkop yang diangkerkan. Karena apa? Justru karena diangkerkan orang-orang jadi takut untuk melakukan perawatan, untuk melakukan pengecekan. Jadi akhirnya ya makam yang di Kerkop itu akhirnya benar-benar tidak terawat karena tidak mau didekati, lewat aja udah nggak berani. Betul. Padahal ya itu kan hanya bangunan biasa saja gitu. Iya. Dan ketika ada mitos bahwa ketika harus mengadakan acara harus misal mohon maaf soan ke makam ini. Nah, saya merasakan bahwa seharusnya mungkin itu bisa dilakukan pembersihan sekalian, tapi justru orang-orang kayak melakukan pemanfaatan secara setengah-setengah sih, Mbak. Jadi mereka melakukan melakukan sebuah tradisi yang sekiranya hanya untuk bermanfaat bagi mereka, tapi tidak melakukan hal yang bermanfaat bagi si objek itu, misal pembersihan. Padahal padahal mungkin kalau kita melakukan pembersihan tanpa harus melakukan sebuah sajian dan segala macamnya, si tokoh tersebut mungkin juga bakal welcome juga kan. Bahkan selama kita sering belusuan, kita juga sering melakukan pembersihan dan sebagainya. Ketika ada orang yang datang, Mas kok berani sekali melakukan pembersihan di situ, Mas kok berani sekali nongkrong di situ, ya kita cuma saling natap terus kita biasa aja ya Mas. Ya gitu. Ya, mungkin itu persepsi yang perlu diluruskan lagi ya Mas ya. Mungkin dari teman-teman rumah tua juga melalui media sosialnya sering menyampaikan bahwa dia belusukan ke makam nggak apa-apa. Cuma emang harus hati-hati karena yang namanya semak-semak itu kan rawan hewan liar, ular misalnya. Ya itu harus diwaspadai. Paling enggak ya pakai sepatu yang rapat. Nah itu lumayan membantu. Celana panjang, lengan panjang. Obat nyamuk tadi. Nah itu cukup membantu sebenarnya. Tips tadi ya. Nah dan celakanya itu karena tadi dari mitos yang tidak non fisik ya, itu terus jadi masalah baru berupa kesalahan data. Misalnya, ini dulu makam Belanda ini punya si A, si B, dulunya ini. Sumbernya apa? Ya sumbernya pernah ada orang yang ngobrol sama arwahnya. Nah, bisa dipertanggungjawabkan tidak? Dan jika ternyata itu
sudah dicocokkan dengan data yang konkret ternyata salah, itu apa bukan pembohongan publik? Iya. Itu misleading yang jelas. Jadi data sejarah itu bisa jadi misleading hanya gara-gara mitos seperti itu, dan itu sangat disayangkan sekali gitu loh. Bagaimana kita bisa mau belajar sejarah dan mengenal sejarah bangsa ini kalau data-datanya misleading semua, salah semua. Nah itu kan kita mau belajar sejarah apa kalau kayak gitu caranya gitu loh. Ya bisa dikatakan bahwa terkadang sumber tertulis yang secara jelas nyata saja bisa rawan salah spekulasi, apalagi sumber yang tidak jelas asal usulnya. Nah, itu kan tentu rawan sangat soal misleading, termasuk kita menyebarkan hoax kan. Oke, betul. Lalu gimana nih upaya untuk kita melestarikan ya salah satunya Kerckhoff ini, Mas? nah next. Ya. Nah, upaya pelestarian kita mungkin sebagai masyarakat awam yang bukan dari kalangan arkeologi, mungkin kita Kamu dari arkeolog kamu. Ya, Kamu lulusan arkeolog, kamu, saya yang bukan. ya kan saya belum dari instansi Mas. Ya mungkin bukan dari instansi BPCB, Balar, atau mungkin dari dinas. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah pendataan dan dokumentasi. Pendataan itu mulai dari yang dimakamkan itu siapa, tahun kematiannya itu apa, mungkin yang ada di nisan-nisannya itu mungkin bisa ditulis, terus kemudian kita melakukan dokumentasi dengan foto. Atau mungkin kalau nggak punya HP, mungkin kalau slow bisa gambar. Sket. Ya, sket. Oke. Sesederhana itu sudah mungkin sudah membantu. Itu sudah sangat menyelamatkan data sih, Mbak. Oke. Jadi ketika sewaktu-waktu Kerckhoff-nya mungkin rusak atau ada suatu konflik yang akhirnya hancur, jadi kita paling nggak ada bukti data. Oke. Kemudian kita melakukan pembersihan. Kita sebenarnya kalau pembersihannya itu nggak usah ribet-ribet, harus pakai zat kimia atau sebagainya. Kita mungkin bisa membersihkan rumput yang ada di sekitarnya saja. Atau enggak dibikin makamnya itu lebih terlihat jelas gitu loh. Contohnya kelihatan dulu paling enggak. Iya. Enggak ketutup semak-semak gitu betul, aja ya, lebih. Itu ada wujudnya gitu ya. Iya, paling enggak kelihatan sih wujudnya kayak gimana. Oke. Terus ada lagi. Selanjutnya ada lagi. Nah, ini yang paling penting yaitu melaporkan ke instansi terkait. Oke. Terutama BPCB atau Dinas Kebudayaan. Oke. Dan yang paling penting sebenarnya ke BPCB-nya langsung sih. Ya. Iya. Lebih praktis sih. Iya, lebih praktis karena BPCB adalah Balai Pelestarian Cagar Budayanya. Memang wewenangnya untuk itu. Jadi mungkin yang Kerckhoff yang sekiranya belum di CB-kan di cagar budaya kan mungkin bisa diinventarisasikan. Iya, bisa dimasukkan inventaris sebagai diduga cagar budaya. Karena menurut Undang-Undang Cagar Budaya terbaru bahwa ODCB, objek diduga cagar budaya itu akan diperlakukan sama dengan cagar budaya. Itu sudah jaminan dari konstitusi kita, jaminan dari undang-undang. Jadi ada yang menemukan dokumentasi, kasih deskripsi, laporkan ke BPCB yang di wilayah masing-masing. Itu bisa dilakukan. Paling tidak menjaga supaya paling enggak keregistrasi aja dulu deh. Itu udah aman. Walaupun sebaiknya ada tindakan lanjutan, yaitu apa, sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kalau BPCB sudah ngasih nomor registrasi, ya kasih penanda dan atau itu apa. Sebenarnya lebih ke wewenang dinas sih untuk pengelolaan CB, terutama Kerckhoff selanjutnya. Yang mungkin mau dikelola sebagai wisata atau mungkin paling nggak dirawat agar lebih baik dan suatu saat mungkin bisa dipelajari ke generasi selanjutnya. Karena itu sebagai monumen perang tadi. Karena wisata sejarah itu memang bisa dengan cara berkunjung ke makam Belanda. Wisata sejarah kan wisata minat khusus, dan itu sudah masuk wisata edukasi. Jadi wisata edukasi itu untuk sejarah bukan hanya menikmati bangunan tua saja, tetapi peradaban kolonial lain termasuk makam itu bisa dimasukkan dengan catatan yaitu tadi Kerckhoff-nya tertata rapi, aksesnya mudah. Nah itu syukur-syukur datanya lengkap, ada cerita sejarahnya terpampang gitu. Nah itu kan benar-benar monumen edukasi banget gitu. Betul. Oke. Banyak mungkin penonton juga bisa nanti mulai mempraktekkan kalau ketemu objek diduga kami juga mendorong teman-teman sesama histori entusias di seluruh Indonesia kalau menemukan makam lama, baik itu makam Indonesia, makam Belanda ataupun makam Tionghoa, itu ya monggo didokumentasikan, dirawat dan dilaporkan ke BPCB. Apalagi jika makam itu punya nilai sejarah yang sangat tinggi. Kami sangat senang apabila ada teman-teman sama histori entusias untuk melakukan itu, karena kemungkinan untuk kita bisa menyelamatkan benda-benda bersejarah seperti makam Belanda itu sangat besar jika semua teman-teman histori Indonesia
mau melakukan itu. Nah ini kayaknya ada foto-foto dari teman-teman rumah tua waktu Ya, ini contoh kegiatan ya, kami, Mas, ya? pembersihan makam di Ampel. Ini kita sekitar 2017-2018 makam keluarga Desense, karena ada permintaan dari salah satu teman yang juga ternyata masih keturunan Desense, yaitu mas-mas yang pinky boy itu, pakai baju pink itu. Nah itu beliau yang pakai kaos pink. Mungkin orangnya nonton ya? Harusnya orang nonton harusnya. Kemarin saya kemarin ngomong sama orangnya, besok kan nonton loh, fotomu tak pajang gitu, saya bilang gitu. Pinky boy. Oke, ini jadi sedang pembersihan gitu ya Mas ya? Iya, karena ini makamnya itu tertutup semak-semak yang sangat tinggi, sampai jangankan cuman bersihkan semak-semak, Mbak, kita juga acara nebang pohon segala. Nah itu yang di belakangnya yang pakai baju pink itu, nah itu. Ya itu. Oke, Mas Yusril. Itu Yusril. Itu belakangnya saya. Waktu gondrong-gondrongnya. Nah ini gergaji juga, jadi pohon kita tebang, kita gergaji kecil-kecil baru kita singkirkan. Ya mungkin ini bisa dikatakan salah satu pembersihan berat sih, karena sangat kita berat. sampai menebang pohon, tapi kita juga tidak sendirian hanya satu komunitas juga, tapi ada dari pihak instansi BPJP juga. Jadi BPJP Jawa Tengah juga mengirim orang untuk ngawasin kami dan mendukung kami. Jadi memang kegiatan bersih-bersih ini memang didukung oleh BPJP Jawa Tengah. Nanti ada fotonya. Ya, ada. Beliau namanya Pak Bagus, dari BPJP Jawa Tengah. Nanti ada fotonya nanti. Next Mas. Nah itu saya lagi. Nah itu Mas Aga itu yang sebelahnya Pinky Boy. Saya di sana kebagian nebang pohon saya, Sri Blandong. Dan hampir ketiban pohon juga. Oh my God. Hampir ketiban pohon juga. Nah ini yang didesainkan makamnya unik Mbak, karena itu ada mausoleum. Tapi ya maaf, karena kondisinya sangat mengenaskan, karena semua makam tidak ada plakatnya, karena itu tadi lebih jadi korban vandalisme. Dan yang dibersihkan Yusril ini termasuk salah satu nisan yang bentuknya paling langka. Karena apa? Karena bawahnya itu seperti nisan tugu ala Belanda, tetapi atapnya model-model atap rumah limasan. Mengingat Johannes Desense adalah seorang Belanda yang juga sangat menyukai budaya Jawa. Sangat kaya. Itu tuan tanah terbesar di Boyolali pada waktu itu. Ya mungkin kalau mau lihat itu salah satu bukti vandalisme yang paling jelas. Ya, itu vandalisme yang paling jelas itu. Yang kanan ya, dicongkel. Iya, dicongkel, dan bagian bagian bekasnya itu masih sangat rata. Betul. Bagian sampingnya udah rata itu, rata sekali itu. Ya ditatas. Next Mas. Nah, waktu awal ditemukan sebenarnya posisi kanan itu, tapi lebih parah lagi. Itu di foto sebelah kanan ada 2 pilar. Ya, itu waktu pertama kali kita ke sana, itu pilarnya itu tidak ada wujudnya, Mbak. Jadi semuanya itu hijau semua. Waktu itu saya penasaran nih, kenapa kok tanaman kok tinggi banget ya? Saya dekati, ternyata itu tanaman merambat. Akhirnya saya coba cari akarnya di mana, saya potong dari bawah. Nah, saya minta tolong teman, yuk bantuin yuk narik sulurnya, narik tanaman merambat itu kita tarik ke bawah, karena bawahnya udah kita potongin, ya kita tarik, yang nongol 2 pilar itu Mbak. Makam dengan 2 pilar yang di foto sebelah kanan. Jadi sebuah makam bentuk mausoleum tapi dengan 2 tumpukan pilar ala Yunani, dan pilar itu terpotong. Itu bentuk nisan yang sampai ini bentuknya apa lagi ini? Ya memang menarik sih Mbak Karkov itu sebenarnya. Mungkin kalau ada yang mau neliti gaya-gayanya, mungkin bakal jadi suatu buku khusus mungkin. Bentuk makam kajian untuk bentuk makam Belanda itu bentuknya unik-unik, itu bisa jadi kajian baru itu. Dan jarang-jarang juga kita melihat makam yang bentuk seperti itu, yang ada pilarnya 2 naik itu. Ada tinggi sekali. Tinggi sekali. Itu yang sebelah kiri juga Yusril, sebelahnya Mbak Ratna yang kemarin datang ke sini. Yang bahas Tionghoa itu Mbak. Yang kita bahas Imlek itu. Next Mas. Nah ini yang sebelah kiri ini waktu ada Pak Lurah setempat. Nah terus yang di sebelah kanan ini foto kita foto satu tim yang pakai topi, tengah-tengah itu sebelah jaket putih itu, sebelah saya sih itu yang pakai baju pink, pakai pecis kan Pak Lurah, kaos hitam saya, nah sebelah saya itu yang pakai flanel itu dan topi itu Pak Bagus, beliau dari BPJP Jawa Tengah. Jadi memang kegiatan bersih-bersih ini memang didukung penuh oleh BPJP Jawa Tengah. Ini kalau nggak salah tahun 2017 ya?
17 akhir. 17 September September ya. 2017 September, betul. Minggu ketiga. Jadi memang kalau misalnya kegiatan seperti ini kita bisa menggandeng instansi terkait seperti BCB itu malah enak banget, Mbak. Jadi mendukung ya. Iya. Kegiatan kita legal. betul. Oke, next Mas. Next, mungkin itu foto ini setelah ini. kelihatan ya. Sebelum Before dan after sudah. lah, Mbak. Before after. Iya. Ini pas ketika awal kita datang kayak hutan nih ya, Mas. Iya. Pembersihannya nggak sekali jadi sih, Mbak. Iya. Beberapa Bertahap. kali memang. Oke, Betul. beberapa kali. Iya, ya, Mas, ya? berapa kali. Paling ya kita butuh 3 minggu lah untuk mengubah dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan tuh ya 3 minggu ada sih. Wow, ya, butuh effort ya. Bertahap. Ya. Yang mausoleum besar itu ada isi 4 makam yang mausoleum besar itu. Oke, next Mas. Next mungkin. Nah, Nah, ini, Mas. itu Oh, ini ya. makam 2 pilar tadi itu ketika terlihat bentuknya seperti itu. Dan di makam di Sensei ini yang favorit saya itu yang ada 2 pilar itu. Itu luar biasa. Akhirnya kelihatan bila. Kelihatan. Itu orang sekaya apa yang bisa membangun nisan seperti itu ya. Betul. Tapi ya sekali lagi kita nggak bisa banyak cari data siapa saja yang meninggal karena nisannya sudah pada hilang semua. Betul. Oke. Dan Bahkan ini salah satu contoh Kerkhof khusus sih, Mbak. Soalnya yang dimakamkan di sini adalah keluarganya. ya, jadi ini makam keluarga. Keluarga. Sama seperti tadi makam keluarga Suters di Pageruyung. Iya. Ini juga termasuk makam pribadi, makam keluarga. Makam pribadi. Jadi ada makam umum, makam keluarga, makam khusus seperti Ereveld. Nah, ini makam keluarga. Oke. Contoh kedua setelah makam Suters di Pageruyung, Kendal itu tadi. Sukorejo, sorry. Iya. Pageruyung. Oke, menarik sekali ya, banyak ini ya tadi ada foto-foto gimana ternyata bukti bahwa makam-makam Belanda ini banyak yang tidak terawat ya dan Iya. itu Iya, perlu dan untuk itu sumber sejarah. sumber sejarah dan itu perlu kontribusi kita bersama ya untuk Iya. terus melestarikannya karena ya banyak cerita dari yang kita obrolin tadi bahwa itu bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu ya. Iya. Jadi edisi ini tuh membongkar makam Belanda sekaligus membongkar cerita-ceritanya. Iya, gitu ya. termasuk tadi yang nilai penting tadi kan yang salah satunya kan sisi penting dari genealogi keturunan karena sampai sekarang masih banyak orang Belanda yang mencari keluarganya di Indonesia. Keluarganya di Indonesia juga. Banyak orang Belanda yang dulu punya keluarga tinggal di Hindia Belanda atau Indonesia, mereka hidup di sini, mereka meninggal di sini, dan setelah kemerdekaan mereka lost kontak. Mereka tidak tahu keluarganya meninggal di mana, meninggal kapan, meninggal di mana, kondisi seperti apa, apakah makam masih ada. Betul. Sampai sekarang, sampai detik ini masih banyak keluarga Belanda yang mencari keluarganya yang dimakamkan di sini dan pernah tinggal di sini. Oke. Mungkin ada ini kata-kata informasi terakhir gitu mungkin dari Mas Aga dan Mas Yusril untuk menutup edisi kita hari ini gitu. Saya hanya ingin menekankan bahwa peninggalan sejarah itu bukan hanya candi, bukan hanya bangunan tua, bukan hanya keraton, tapi sudah saatnya kita memasukkan makam, baik itu makam Belanda, makam Tionghoa, atau makam Jawa dengan corak yang lama, itu sebagai benda bersejarah harus diperlakukan sama. Karena semua benda bersejarah itu jika sudah jadi cagar budaya atau paling tidak ODCB, objek diduga cagar budaya, mereka derajatnya sama di mata undang-undang, di mata konstitusi. Dan konstitusi itu mengamanatkan kita semua rakyat Indonesia untuk ikut menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah. Tentunya dengan cara yang benar, dengan cara yang proper, yang pantas, dengan cara yang ya mencari data dengan cara yang benar dan ya melakukan mereka sebagai benda bersejarah. Karena apa? Mereka adalah peninggalan sejarah bangsa kita. Peninggalan sejarah bangsa itu banyak kok, nggak cuma bangunan besar aja, bahkan pemakaman pun itu benda bersejarah. Dari makam kita banyak belajar banyak hal. Seperti tadi, perkembangan kota, cerita keluarga, cerita perang, cerita kekejaman pada era Jepang, sampai lika-liku mencari keluarga yang pernah tinggal di sini oleh orang-orang Belanda yang sampai sekarang masih nyari. Itu semua sangat penting. Jadi sudah saatnya kita semua menganggap makam, terutama makam Belanda itu sebagai peninggalan sejarah yang harus dijaga. Yang dihilangkan itu bukan benda peninggalan kolonial, tetapi sifat kolonialisme yang ada di diri kita, termasuk bullying, menindas orang, itu harus dihilangkan. Karena apa? Ngapain kita ngancurin benda peninggalan kolonial kalau kita sendiri masih punya jiwa-jiwa kolonial. Jiwa kolonial itu tidak memandang suku, agama, ras, bangsa, tidak. Semua orang bisa, semua orang punya sisi baik, semua orang punya sisi jahat, dan si jahat itu
itu harus dihilangkan. Ya kalau dari saya itu Yusril. Ya intinya kalau saya sama dengan Mas Aga, mungkin sedikit tambahan. Intinya ayo jaga bukti-bukti sejarah di Indonesia, tidak hanya bukti dari kalangan kita tapi juga kalangan dari musuh, karena bagaimanapun track record kita dengan bangsa yang besar dan sejarahnya yang panjang, tentu kita tidak akan punya bukti dari sebuah lawan yang kita lawan ketika tidak ada buktinya. Ya, mari kita jaga bukti sejarah Indonesia. Oke, dan mungkin nggak perlu menganggap mistis lagi-lagi ya. Itu makam Belanda itu kayak. Ya pertanyaan saya ngapain? Iya. Itu bukti sejarah yang perlu kita jaga ya. Iya betul. Oke, terima kasih Mas Aga dan Mas Yusril atas informasinya sore hari ini. Sangat menarik ya, karena selama ini kita fokus ke peninggalan tuh yang gede-gede ya, candi, museum, benteng gitu kan. Benteng. Sementara peninggalan kecil-kecil yang ya makam yang tersebar itu juga penting gitu. Iya, penting. Mungkin itu semoga bisa menjadi informasi dan pembelajaran bagi Sobat Harian Jogja yang menonton. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf tadi sempat ada kendala di awal. Semoga kita bisa bertemu lagi di edisi selanjutnya. Sampai jumpa di Selasa Historia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.